Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Segala puji hanya untuk Allah. Atas izin Allah kita bisa berkumpul, kita dipilih oleh Allah untuk bisa kembali bertemu, untuk bisa kembali menghadiri majelis ilmu di tempat yang mulia ini bersama-sama dengan kawan dan juga keluarga. Salawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada istri-istri beliau, pada keluarganya, pada para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya yang jujur mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Sebelumnya kami dari penyelenggara meminta maaf, memohon pengertian pada jamaah semua. Qadarullah, dari sejak kedatangan Ustadz kemarin, beliau kondisi tubuhnya kurang baik. Jadi kajian pada malam hari ini kita mundurkan, yang kita rencananya tadinya pada maghrib menjadi pada isya. Dan kami dari penyelenggara meminta doa dari ikhwan semua. Semoga Ustadz Allah berikan kesabaran dalam menjalani sakitnya, dan semoga sakitnya itu menjadi kifarat dosa untuk beliau, dan semoga beliau diberikan kesembuhan sehingga bisa beraktivitas sebagaimana biasanya. Tapi alhamdulillah pada kesempatan malam ini beliau sudah hadir. Beliau insya Allah akan mengisi kajian yang sudah kita rencanakan. Juga minta maaf kepada para hadirin juga kalau misalnya nanti mungkin akan pulang lebih malam dari rencananya, gitu, dari apa yang telah direncanakan. Baik. Fanta Alim sendiri mengadakan kajian ini spesial karena biasa kami mengadakan setiap Jumat malam di sini di Masjid Istiqomah. Sekarang kami mengadakan Selasa malam. Baik, tanpa berpanjang kalam, agar kita segera mulai kajian ini, kita mulai kajian pada kesempatan malam hari ini kepada Al-Ustadz falyatafaddal mashkuran. Bisa? Sampai ini diajuin aja.
Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ikhwan dan akhwat yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, yang semoga Allah mempertemukan kita di dunia dan mempertemukan pula kembali di akhirat nanti. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga dengan kenikmatan itu Allah memberikan banyak pahala dalam kebaikan kita. Dan pada kesempatan hari ini, pada malam ini, Allah memberikan barokahnya pada kehidupan kita. Dan arti barokah itu bertambahnya ketaatan. Kita melaksanakan sholat isya berjamaah, lalu berkumpul pada satu majelis yang Allah cintai, dicintai pula oleh malaikat, dicintai pula oleh Rasulullah semasa hidupnya. Majelis ilmu adalah majelis yang memiliki keutamaan yang sangat besar. Sampai Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, majlisu fikhin khairu min ibadati sittina sanatan. Sesungguhnya majelis ilmu yang kita ikuti dan kita fahami dari apa yang tidak kita mengerti sebelumnya, maka sampai ketika kita tahu ilmu yang Allah inginkan, majelis ilmu itu lebih utama daripada ibadah selama 60 tahun. Dan itulah yang menjadikan kita bersyukur apabila Allah senantiasa memberikan kemudahan kepada kita dalam setiap kebaikan dan ketaatan hidup kita. Kita pada kesempatan hari ini kita berjumpa kembali setelah sekian lama kita tidak berjumpa. Kelihatannya baru kemarin kita berpisah, tapi hari ini sudah berjumpa kembali. Kelihatannya baru kemarin saya mengisi dan bertemu dengan antum, tapi ternyata sudah berlalu hampir 3 bulan. Inilah yang menunjukkan bahwasanya kita sudah semakin dekat dengan hari kiamat. Karena salah satu tanda kiamat itu berdekatan waktu. 1 tahun kayak 1 bulan, 1 bulan kayak 1 pekan, 1 pekan kayak 1 hari. Makanya sebelum munculnya Dajjal, bagi yang belum menikah cepat-cepat menikah. Yang tidak ketawa berarti sudah nikah. Karena jangan sampai Dajjal muncul lalu kemudian antum belum menikah juga. Dan itu musibah besar. Itu sama dengan musibah Khawarij nanti. Makanya moga-moga Allah memberikan kemudahan dalam kehidupan antum menikah, punya anak-anak yang solih dan punya anak solihah. Dan saya mengingatkan supaya nanti kalau punya anak jangan 2, 10, 12. Dan kita harusnya menang secara demografi supaya betul-betul Rasulullah itu bangga dengan kita. Orang Palestina itu mungkin lemah secara persenjataan, tetapi mereka menang secara penduduknya. Makanya orang Yahudi itu bingung bagaimana membunuh orang Palestina. Setiap dibunuh 1 lahir 5, setiap dibunuh 2 lahir 10. Makanya wanita yang paling subur di atas muka bumi, salah satunya adalah wanita-wanita Palestina dengan banyak anaknya. Semoga dari antum insya Allah nanti banyak anak, keturunan yang solih dan keturunan yang solihah, yang akan membawa Islam pada puncak kejayaan. Dan semoga keturunan kita termasuk yang membunuh Dajjal nanti insya Allah. Kayak Dajjal sudah dekat ya. Dan Dajjal sudah dekat. Tapi sebelum saya menyampaikan tema dan kajian pada kesempatan hari ini, saya mau mohon maaf atas keterlambatan, sehingga antum sudah menunggu dari habis maghrib. Tetapi qadarullah tadi saya perlu hijamah dan perlu berbekam sampai maghrib, sampai kemudian diakhirkan. Semoga kesabaran antum menunggu akan mendapatkan pahala dan keberkahan yang besar insya Allah. Aminnya yang ikhlas ya, jangan yang ini ya. Aminnya kelihatannya marah banget ya. Kita akan melanjutkan, tapi sebelum melanjutkan pula saya menyampaikan jazakumullahu khairan kepada setiap panitia dan kepada pengurus masjid atas semua kesungguhan mereka, kebaikan mereka mengurus kajian kita. Dan semoga mereka mendapatkan kebaikan pula nanti di akhirat. Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, maka dia tidak akan pernah mampu bersyukur kepada Allah. Maka latihlah diri kita supaya pandai bersyukur, supaya kita diterima syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Kita pada kesempatan hari ini akan membicarakan tentang satu tema, yaitu tema yang sebenarnya kita butuhkan supaya kita paham dan supaya kita mengerti bagaimana petunjuknya di dalam kitabullah dan sunnah di dalam tema yang kita bahas.
Tema ini kalau kita tidak paham, kita khawatir bahwasanya akhirnya kita jahil tentang tema ini dan akhirnya menyebabkan banyak kemudaratan dan musibah dalam kehidupan agama kita. Dan inilah tema yang akan kita bahas, yaitu adalah tema KGB. KGB bukan lawannya CIA, tapi kemudian kita akan membahas KGB, Khawarij Gaya Baru. Tapi sebelum nanti kita membahas bagaimana tentang masalah Khawarij Gaya Baru, saya perlu menyampaikan muqaddimah, karena muqaddimah ini penting. Karena apabila kita tidak paham muqaddimah secara benar dan utuh, saya khawatir bahwasanya kita nanti akhirnya salah memahami tema. Karena muqaddimah itu sangat berpengaruh dari apa yang nanti kita bahas. Masak kambing itu kalau pingin empuk dan pingin tidak bau, tergantung bagaimana muqaddimahnya ketika masak dan ketika nyembelih kambing. Kalau kambing saja ketika kita makan perlu muqaddimah yang benar, sebuah tema itu juga perlu muqaddimah supaya kita tidak salah paham dan kita tidak salah mengerti. Kita mulai muqaddimah kita. Dan muqaddimah yang kita katakan yaitu adalah tak kenal maka tak benci. Biasanya anak-anak muda itu sering berkata, tak kenal maka tak sayang. Itu kuno itu tahun 90-an ya. Tahun 2000-an itu beda, zaman now itu beda. Kalau kita kemudian mengatakan tak kenal itu tak benci, karena sesungguhnya banyak keburukan yang harusnya kita pahami dan harusnya kita ketahui. Kalau kita tidak mengetahui keburukan, maka bisa jadi keburukan itu menimpa dalam kehidupan kita. Kita bukan hanya diperintahkan untuk mengenal apa yang kita cintai, tapi kita diperintahkan pula untuk mengenal apapun perkara yang buruk supaya kita mampu membencinya. Orang yang tidak paham Syiah, maka dia tidak akan mampu membenci Syiah. Orang yang tidak paham syirik, maka dia tidak akan mampu membenci syirik. Padahal Syiah dan syirik merupakan dua ikon dari dua perkara yang dibenci oleh Allah. Biasanya orang itu menikmati kesyirikan karena dia tidak paham syirik. Biasanya orang itu menikmati ketika dia mengikuti Syiah, mengkafirkan para sahabat, menghujat para nabi, dan menuduh ibunda Aisyah itu berzina. Biasanya karena dia tidak paham bagaimana kedudukan Syiah di hadapan para ulama dan orang solih pada agama ini. Makanya kalau kita tidak kenal sesuatu, maka sesungguhnya itu akan merusak. Cinta itu tidak melulu membicarakan apa yang kita cintai, tapi cinta menuntut konsekuensi bagaimana kita harus mengerti apa yang dibenci oleh Allah, supaya apa yang dibenci oleh Allah mampu kita benci. Dan kita harus paham, akhil karim, membenci itu lebih berat daripada mencintai. Antum perhatikan saja pemain sinetron, kalau mereka perannya itu protagonis, biasanya apa? Senyum aja. Itulah ketika perannya itu senang. Tapi kalau membenci selalu lebih melelahkan. Dia harus melototkan mata, dia harus kemudian teriak-teriak, dan bahkan harus membentak-bentak. Tapi memang disitulah kita paham, memang membenci itu lebih berat. Tapi membenci itu merupakan bagian dari ibadah. Selama kita membencinya dengan wahyu dan membencinya dengan dalil, bukan dengan nafsu dan prasangka. Dan inilah yang menjadikan kita harus tahu apa itu yang dibenci di dalam syariat dan apa itu yang buruk dalam kehidupan kita, supaya apa yang buruk itu tidak menimpa dalam kehidupan kita. Orang yang tidak kenal bahayanya gorengan apabila berlebihan, maka setiap waktu selalu beli gorengan. Kalau masih muda tidak apa-apalah, kalau sudah kayak saya dikurangin. Jadi karena kemudian kenapa dia bisa menikmati gorengan? Karena sesungguhnya dia tidak paham bahwasanya gorengan apabila berlebihan itu tidak menyehatkan. Orang tidak paham tentang jeroan, maka pasti akan menikmati jeroan setiap waktunya. Tapi kalau dia paham bagaimana dokter menerangkan tentang jeroan, maka dia pasti akan menjaga diri dari jeroan, minimal dia itu akan mengurangi. Sama pembicaraan kita tentang perkara dan sifat yang sangat dibenci di dalam syariat, yaitu adalah kita akan membicarakan tentang keburukan bukan untuk kita tiru, tetapi kita akan membicarakan keburukan supaya kita mampu mengantitesa kehidupan kita, mengimunisasi keimanan kita, supaya perkara keburukan itu tidak menimpa dalam kehidupan kita. Makanya mengetahui keburukan itu penting. Makanya sampai kita menjumpai Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu, sampai kemudian beliau itu memiliki sifat yang unik, yang beda dengan sifat para sahabat yang lainnya. Sifat sahabat itu rata-rata bertanya tentang kebaikan. Makanya Hudzaifah berkata, kanan nas yas'aluna anil khairi. Sesungguhnya banyak sahabat yang lainnya itu kalau mereka bertanya tentang kebaikan.
Wa kuntu as'aluhu anisyarri makhafatan ayyudrikani. Tetapi khusus saya, ya Hudzaifah ibnu Yaman, saya itu kalau tanya sama Nabi, saya tidak bertanya tentang kebaikan, saya bertanya tentang keburukan supaya perkara keburukan itu tidak menimpa kepada diriku. Itu Hudzaifah ibnu Yaman. Makanya sampai-sampai para ahli hikmah dari kalangan ulama terdahulu itu mengatakan, alim tusyarra la lisyarri walakin litawakihi. Saya belajar dari keburukan bukan untuk mengamalkan keburukan itu, tapi saya belajar keburukan supaya perkara keburukan itu tidak menimpa dalam kehidupan agamaku. Makanya salah satu asar yang terkenal yang disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maka beliau itu sampai kemudian berkata, saya timul Islam, yaitu kemudian orang itu akan terlepas sunnahnya, terlepas kebenarannya, seutas demi seutas. Jadi orang itu di dalam kebenaran itu akan terurai seutas demi seutas. Idza nasya'a fil Islam wa lam ya'rif al jahiliyah. Orang itu akan lepas dari kebenaran kalau dia hidupnya di dalam Islam, tidak faham perkara jahiliyah walaupun dia faham perkara-perkara ketaatan. Tapi kalau dia tidak faham perkara-perkara yang buruk, maka perkara buruk itu akan menimpanya dan menjadi musibah dan menariknya dari jalan kebenaran dan menjerumuskan dia kepada jalan keburukan. Dan itulah yang menjadikan kita betul-betul ingin belajar apa itu salah satu keburukan pada agama kita, supaya perkara itu tidak menimpa kita ketika kita menjadi hambanya Allah yang menginginkan surga dan kita menginginkan siratal mustaqim dalam kehidupan kelak kita di akhirat. Dan inilah yang kemudian menjadikan kita kemudian membahas ini. Kenapa kita membahas Khawarij? Karena ini merupakan salah satu keburukan, supaya keburukan itu tidak menimpa dalam kehidupan agama kita dan kita terjaga dari keburukan itu. Maka kemudian kita kemudian mencoba untuk mengetahui, ya, bahwasanya kita harus paham setelah kita mengetahui betapa buruknya itu kemudian jalan-jalan keburukan dan kesesatan, kita harus mendiagnosa dulu kenapa terjadinya kesesatan dalam kehidupan agama. Karena kita paham ini siratal mustaqim. Allah menyampaikan wa anna hada sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih. Allah mengatakan, berfirman di dalam surat Al-An'am, ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Jangan mengikuti jalan yang dibuat oleh setan yang akan menceraikan kalian dari jalan Allah yang lurus. Di situ Nabi ketika menerangkan tentang ayat itu, Nabi kemudian menggambar satu garis yang lurus, satu yang panjang. Lalu kemudian beliau menggambar garis-garis yang pendek di sebelah kanannya dan kirinya. Lalu kemudian Nabi mengatakan, ini syaratnya Allah, ini jalannya Allah. Jalan-jalan pendek yang sebelah kanan dan sebelah kiri merupakan jalan-jalan yang dibuat oleh setan yang mencerai-beraikan kita dari jalan Allah yang lurus dan menggagalkan perjalanan kita menuju kepada surga. Makanya kita selalu berdoa kepada Allah setiap waktunya, minta siratal mustaqim. Bahkan doa pertama yang kita baca di dalam Al-Quran itu permintaan hidayah. Karena salah satu fungsinya hidayah, yaitu menjaga kita dari kesesatan ketika kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita akan mendiagnosa kenapa terjadi kesesatan, kenapa terjadi penyimpangan di dalam agama. Maka kita harus paham sebab-sebabnya dari diagnosa para ulama Ahlus Sunnah ketika mereka menyampaikan kepada kita sebab-sebab setiap kesesatan. Karena setiap kesesatan itu sesungguhnya mereka tidak beranjak dari sifat dan penyebabnya yang ada di dalam tulisan yang nanti kita bahas. Supaya kita mampu di dalam kehidupan taklim kita, kehidupan ilmu kita, betul-betul menjaga diri kita dari perkara-perkara sebab yang bisa menjadikan diri kita terperosok di dalam kerusakan dan terperosok di dalam perkara penyimpangan. Maka di sini kita menyebutkan apa saja itu perkara-perkara yang bisa menyebabkan jatuhnya seseorang di dalam perkara kesesatan. Ada beberapa sebab yang dijelaskan oleh para ulama. Maka kemudian yang pertama, ghulu. Ghulu itu apa? Ghulu itu melampaui batas. Karena sesungguhnya apapun yang melampaui batas itu sifatnya merusak. Syariat Allah itu obat. Tapi ketika kita berlebihan dalam syariat Allah, tidak sesuai dengan apa yang Allah atur ketika kita menggunakan syariatnya, menggunakan dalilnya, menyikapi sesuatu, maka itulah yang disebut dengan ghulu. Dan Nabi sudah mengabarkan kepada kita, iyyakum wal ghulu
fa innahu ahlaka man kana qablakum al-ghulu fiddin. Makanya Rasulullah SAW sudah menyampaikan kepada kita, hati-hati dan jauhilah dari kehidupanmu perkara gulu. Ya, tes. Kedengaran yang belakang? Kedengaran? Ya. Semakin beriman semakin kedengaran insyaallah. Maka kemudian Rasulullah SAW kemudian menyampaikan kepada kita, iyyakum wal ghulu fa innahu ahlaka man kana qablakum al ghulu fiddin. Makanya Rasulullah mengabarkan tentang salah satu sifat yang Nabi mewanti-wanti kepada setiap umatnya. Hati-hatilah kamu terhadap perkara ghulu, sesuatu yang sifatnya melampaui batas. Karena sesungguhnya tidaklah rusak kaum sebelum kalian kecuali adalah karena perkara ghulu di dalam agama, melampaui batas. Apapun yang tidak sesuai dengan takaran, itulah yang disebut dengan ghulu. Antum cinta tetapi berlebihan, itu jatuhnya ghulu. Antum melakukan ibadah, kalau kemudian tidak sesuai dengan ketentuannya, maka itu yang disebut dengan ghulu. Dan ghulu itu perkara yang melampaui batas. Cinta kepada ustadz itu baik, tapi cinta yang berlebihan sampai antum memaksumkan dan mengkultuskan ustadz antum, kiai antum, maka itu yang disebut dengan ghulu. Apapun perkara ghulu tidak akan pernah diterima di dalam syariat. Makanya Nabi pernah menjumpai 3 orang yang bersumpah tidak makan, tidak mencampuri istri, dan tidak tidur. Dan Nabi mengatakan, saya adalah orang yang paling bertakwa kepada kalian, tapi saya tidur dan saya bangun, saya puasa dan saya berbuka, dan saya juga beristri. Di situ menunjukkan hati-hati terhadap perkara ghulu, karena sesungguhnya ghulu itu apa? Ghulu itu ibaratnya kayak obat yang apabila berlebihan bisa merusak. Antum disuruh dokter untuk minum 3 kali sehari, tapi karena antum pengen sembuh, minumnya 30 kali sehari. Insya Allah nanti antum lewat insya Allah. Maka itu bukannya memberikan kebaikan, tetapi memberikan keburukan dalam kehidupan agama kita. Makanya orang yang berlebihan itu tidak pernah diterima. Sampai antum sholat pun kalau kemudian melebihi batasan, bukan mendapatkan pahala, tetapi justru mendapatkan laknat. Makanya Sa'id bin Musayyib itu pernah sholat, lalu di sampingnya ada orang yang sholat sunnah fajar. Ketika dia sholat sunnah fajar itu ditambah lebih dari 2 rakaat. Maka kemudian ketika Sa'id bin Musayyib menjumpainya, kemudian menegurnya, kamu sholatnya kok lebih dari 2 rakaat, kamu akan diadab oleh Allah kalau melampaui batas. Kemudian orang itu tidak terima dan berkata, ayu'adzibani Allah ala sholah, apakah Allah itu akan menyiksa saya gara-gara saya sholat? Lalu kemudian Sa'id bin Musayyib berkata, la ma yu'adzibakallah ala sholah walakin yu'adzibakallah ala khilafi sunnah. Allah itu tidak mungkin menyiksa kamu kalau kamu melakukan sholat, tapi Allah itu akan menyiksa kamu ketika kamu melampaui batas dari apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya perkara ghulu itu merusak dalam kehidupan agama. Segala sesuatu sekedarnya. Bahkan cintanya antum kepada istri ataupun sebaliknya, itu apabila berlebihan, maka itu sifatnya adalah merusak. Yang kedua, yaitu adalah mengontor setiap kesesatan bid'ah dengan bid'ah yang baru. Yaitu adalah memberikan obat dari satu perkara yang menyimpang tapi dengan penyakit. Ini menyembuhkan penyakit tetapi dengan penyakit. Ibaratnya mengusir maling tetapi mengundang maling yang lebih senior daripada maling yang diusir. Mengusir preman tetapi dengan preman yang lebih gede daripada preman yang pertama, tidak nyelesain masalah. Itu kayak ruqyah syirkiyah, itu kayak gitu akhi. Antum tahu nggak, ruqyah itu kan ada 2. Ada ruqyah syirkiyah, ada ruqyah syar'iyah. Ruqyah syar'iyah itu menggunakan metode-metode yang telah ditetapkan oleh kitabullah dan sunnah. Membacanya keras, ayatnya jelas, kemudian bagaimana zikirnya juga jelas, tidak pernah minta syarat apapun. Itu ruqyah syar'iyah. Kalau ruqyah syirkiyah itu biasanya membacanya yang jelas itu pertama, bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu semula ke syirkiyah. Sudah mulai mengarah karena kita tidak ngerti apa yang dia baca. Maka tahukah bedanya kita antara ruqyah yang syar'iyah dengan syirkiyah? Ruqyah syar'iyah itu lama, tidak langsung instan. Makanya kalau diruqyah sekali tidak bisa langsung sembuh, 2 kali, 3 kali. Kenapa? Pelan-pelan. Tapi beda dengan ruqyah syirkiyah. Antum pernah menjumpai tidak? Satu berita, ada satu sekolahan, kemudian kemasukan jin, diundang orang untuk datang, ditahbis orang pinter. Kemudian dia ngusap saja itu orang-orang yang sedang teriak-teriak, itu siswa-siswa dan siswi yang teriak-teriak.
diusap wajahnya bangun, langsung sembuh. Kenapa kok cepat ruqyah syirkiyah itu? Karena ruqyah syirkiyah itu dia mengusir jin yang ada di dalam korban itu dengan jin yang lebih besar yang dia miliki. Makanya tadi saya katakan ngusir preman tapi dengan preman yang lebih senior. Ada tipe kesesatan itu kayak semacam itu, mengkonter bid'ah dengan bid'ah yang baru. Contohnya ada Khawarij, kemudian munculnya Murji'ah. Ada kemudian yang namanya Jahmi, ada yang namanya Qadariyah, ada yang namanya Jabariyah dalam permasalahan qada dan qadar. Ketika Khawarij dan Murji'ah muncul, maka muncullah kemudian kalangan Mu'tazilah. Ketika kita mendapati Jahmiyah, kemudian muncullah Musyabbihah. Maka itulah yang dinamakan dengan mengkonter satu perkara yang salah dengan cara yang salah, dan akhirnya tidak menimbulkan perbaikan, dan akhirnya menambah deretan orang-orang yang mereka tercerai-beraikan dari jalan Allah yang lurus. Makanya mengobati penyakit itu sulit. Kalau takarannya tidak tepat, menyebabkan rusaknya kehidupan agama kita. Bahkan bukan hanya dalam kehidupan agama, kehidupan diri kita pun banyak para dokter yang kebingungan ketika ngobatin orang. Yang satu kena jantung tetapi juga komplikasi dengan misalkan ginjal. Jantung maka kemudian tidak boleh banyak air. Kemudian penyakit ginjal membutuhkan air. Kadang-kadang membuatnya jadi bingung. Tapi disitulah kita mengerti memang ilmu betul-betul harus di tengah-tengah tawassut. Dia harus menjadi obat dan tidak menjadi sesuatu yang sifatnya menyimpang. Kemudian yang ketiga yang kita harus pahami, yaitu adalah fanatik, ta'assub. Ta'assub itu merupakan salah satu sebab kesesatan. Itu adalah ta'assub. Ta'assub itu apa? Yaitu adalah fanatik golongan, fanatik kelompok. Artinya dia betul-betul menempatkan kelompoknya itu betul-betul di luar takaran yang sesuai atau takaran yang harusnya dia berikan. Dia melampaui batas dan akhirnya kemudian dia jatuh kepada ta'assub. Makanya ta'assub ataupun fanatik golongan sudah pernah kita bahas di sini. Pertama kali yang mengajarkan fanatik golongan dan fanatik kelompok itu siapa? Yang mengajarkan pertama kali fanatik kelompok dan fanatik golongan adalah orang Yahudi. Kita baca di dalam surat Al-Baqarah 89. Di dalam ayat itu, nanti kemudian antum di rumah buka tafsirnya. Kalau belum punya tafsirnya tolong dibeli tafsirnya. Maka di dalam tafsir juz yang pertama Imam Ibnu Katsir bercerita, kenapa Yahudi tidak mau beriman kepada Nabi, padahal semua isyarat dan semua tanda yang mereka baca pada kitab Taurat itu mereka dapatkan pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya orang Yahudi itu mengenal Nabi Muhammad persis sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Makanya sampai fisiknya Nabi tahu, sampai kemudian bagaimana Nabi tahu, bagaimana sifatnya Nabi tahu, karena Allah banyak menceritakan Muhammad dengan kata Ahmad dan Muhammad dalam kitab Taurat, dan Allah detailkan pembahasan tentang masalah Muhammad. Tapi kenapa orang Yahudi ketika betul-betul muncul Rasulullah Muhammad mendakwahkan yaitu dakwahnya, tapi ternyata orang Yahudi justru menolak dari apa yang disampaikan Nabi, padahal mereka menjumpai dalam kitab Taurat semua tanda ada pada dirinya Rasulullah, karena mereka fanatik buta dan mereka kecewa berat karena ternyata Muhammad tidak datang dari keturunan Yahudi. Dan itulah yang menjadikan mereka kafaru fala'natullahi 'alal kafirin. Makanya Allah menutup surat Al-Baqarah 89 seraya Allah mengatakan mereka mengkufuri ketika kemudian Muhammad telah diutus dalam kehidupan yang harusnya membawa kebaikan untuk hidupnya mereka. Maka Allah melaknat orang kafir dari kalangan Yahudi ketika mereka fanatik buta kepada keturunan mereka. Jadi mereka gengsi. Jadi yang menyebabkan orang Yahudi itu tidak menerima Islam, kenapa? Karena mereka gengsi. Ternyata Muhammad itu datang dari golongan dan kelompok yang tidak pernah mereka perhitungkan, kelompok yang hanya penggembala kambing, kelompok yang tidak punya kultur kenabian dan tidak punya kultur kerasulan pada zaman-zaman sebelumnya, tidak sebagaimana mereka. Nabinya banyak, rasulnya banyak. Dan ketika mereka kecewa dengan itu, mereka membangun agama mereka dengan hasad. Mereka menolak apapun yang datang dari Nabi dan tidak pernah menerima sama sekali kebenaran yang datang dari Rasulullah. Mereka mengamati dari jauh, mengambil ilmunya, tetapi tidak pernah mengimani. Dan itulah yang dilakukan oleh Yahudi. Karena Yahudi tahu bahwasanya Muhammad dan apa yang disampaikan itu benar. Gengsinya dan fanatik kepada kelompok itulah yang menyebabkan dia tidak mau menerima Muhammad. Makanya sampai kita mendapati fanatik golongan ini pada zaman
sekitar tahun 6 pada zaman abad 6 Hijriah. Itu sampai fanatik golongan itu menyebabkan orang itu sampai mampu untuk membuat hadis palsu hanya untuk mengkuatkan penolakan mereka terhadap satu kebenaran. Lalu kemudian mereka buat itu hadis palsu supaya mengkuatkan fanatisme mereka kepada kelompok mereka dan golongan mereka. Makanya antum pernah tahu ada hadis palsu yang dibuat oleh mereka yang membenci dakwahnya Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i itu ada yang membenci dakwahnya Imam Syafi'i. Dan kita faham salah satu madhab yang paling banyak tersebar di atas muka bumi ini adalah madhabnya Imam Syafi'i. Sampai ketika mereka membenci dakwahnya Imam Syafi'i, walaupun mereka tahu banyak di antara pendapat-pendapatnya Imam Syafi'i itu mendekati kebenaran, karena sudah fanatik kepada kelompoknya, itu menjadikan mereka sampai tega untuk membuat hadis palsu. Mereka berkata dan mereka mendakwahkan bagaimana hadis palsunya. Mereka mengatakan qala Rasulullah, sayakunu fi ummati rajulun yusamma rajulun Muhammad bin Idris fahuwa adharru min iblis. Maka kemudian sampai mereka membuat hadis palsu supaya menjauhkan manusia saat itu yang sedang gandrung kepada Imam Syafi'i karena kedalaman fikihnya Imam Syafi'i. Bagaimana antum tidak kagum sama Imam Syafi'i, akhi? Ana sampai sekarang pun kalau membaca manakibnya, sirahnya Imam Syafi'i itu selalu kagum. 7 tahun sudah hafal Quran, 10 tahun sudah hafal miliknya, kemudian kitabnya Muwatta Imam Malik, 10 tahun. Kuatnya hafalan beliau itu sampai menjadikan Imam Syafi'i kalau membaca satu kitab harus ditutup sebelahnya. Kenapa? Kalau sampai ngelirik maka hafal yang di sebelahnya itu, insyaallah. Kalau antum sampai lecek bukunya tidak hafal-hafal. Maka Imam Syafi'i sampai banyak orang yang ketika mengikuti Imam Syafi'i sampai kemudian ada fanatik yang fanatik buta kepada kelompoknya membuat hadis palsu. Apa arti hadis palsu yang tadi kita bacakan? Hadis palsunya itu mengatakan akan ada di antara umatku seseorang yang jauh lebih berbahaya daripada iblis. Namanya orang yang lebih berbahaya dari iblis itu adalah Muhammad bin Idris. Dan antum tahu siapa itu Muhammad bin Idris? Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Sampai membuat hadis palsu dan disejajarkan Imam Syafi'i dengan iblis. Coba, kenapa perbuatan itu sampai tega dilakukan oleh seorang muslim? Karena sesungguhnya mereka fanatik kepada kelompoknya, tidak terima ketika kelompoknya tidak mendapatkan apa yang dia harapkan dan apa yang dia inginkan, dan dia menghancurkan orang yang sedang diikuti oleh banyak manusia saat itu, dan salah satunya adalah dengan membuat hadis palsu. Itulah yang dilakukan. Apakah sekarang kayak gitu? Saya tidak tahu, antum lebih tahu tentang itu. Kemudian yang keempat, yang menyebabkan orang kemudian akhirnya terjebak di dalam kesesatan itu apa? Yang menyebabkan orang itu terjebak dalam kesesatan itu hasad, akhi. Dan yang saya katakan di sini bukan hasadnya orang yang awam. Yang kita katakan di sini adalah hasadnya orang yang berilmu. Dan kita harus paham, orang berilmu kalau mereka tidak memiliki komitmen akhlak, salah satu penyakit yang tumbuh di hati mereka itu penyakit hasad. Karena apa? Ulama tetap manusia biasa, ustadz itu tetap manusia biasa. Dan hasad itu bertengger selama jasad itu masih ada. Setiap orang pasti punya hasad. Tetapi ada yang meredamnya dengan dia memperbanyak rasa baik sangkanya. Ada yang membiarkan hasad itu sampai kemudian dia melampiaskan hasad itu dalam perbuatan-perbuatan dosa. Sampai dia menyimpang dari ajaran yang benar ketika dia punya hasad gara-gara dia dendam sama orang yang berjalan di atas kebenaran. Dia tidak mau mengikuti karena hasadnya itu yang sampai menyebabkan dia terjatuh di dalam kerusakan dan kesesatan. Makanya sampai-sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu kemudian berkata kepada Ziyad bin Khudair. Ziyad bin Khudair ini Umar bin Khattab itu berkata, apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab kepada Ziyad bin Khudair? Beliau mengatakan, ya Ziyad, ala ta'lam ma yahdimul Islam. Hei Ziyad, kamu tahu nggak apa itu sesuatu yang merusak Islam seseorang itu? Kemudian Ziyad bin Khudair mengatakan, aku tidak tahu wahai Amirul Mukminin. Kemudian Ziyad bin Khudair itu kemudian Ziyad bin Khudair bertanya, ma yahdimul Islam, apa itu yang merusak Islam wahai Umar bin Khattab? Kemudian Umar bin Khattab itu berkata, ma yahdimul Islam salah satun, yang merusak Islam itu 3.
Masya Allah. Dan ironisnya itu internal semua yang disebutkan oleh Umar bin Khattab. Apa yang disampaikan oleh Umar bin Khattab? Ma yahdimul Islam salasah. Yang merusak Islam itu 3. 1, yaitu adalah zallatul alim, tergelincirnya ulama tetapi tetap diikuti walaupun dia dalam keadaan salah. Yang kedua, jidalul munafik bil Quran. Orang munafik tetapi mendebat orang yang di atas kebenaran itu dengan memakai Al-Quran. Makanya kalau kita dapati hari ini orang munafik bukan lahir dari sekolah-sekolah luar negeri, tapi basicnya dari pondok pesantren, hafal Al-Quran, tapi dia pakai Quran itu bukan untuk menggenggam kebenaran, membela kebenaran, tetapi dipakai untuk mencari sesuap nasi. Kemudian dia bekerja kepada orang kafir, membawa isu dan tema yang ingin untuk disampaikan kepada orang muslim, supaya orang muslim itu menjauh dari kebenaran yang dibenci dan diperangi oleh orang kafir. Makanya orang munafik kadang-kadang hafal Quran, kadang-kadang yang ngaji hanya hafal 3 surat yang terakhir. Kadang-kadang, saya nggak nyinggung ngantung loh ya, insya Allah di sini tidak ada yang di sana. Tapi yang di sana pindahan dari sini. Maka kemudian yang kedua, jidalul munafik bil Quran. Yang ketiga yaitu hakama a'immatul mudillin, berkuasanya pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Yang kita sorot yang pertama, tergelincirnya ulama itu apa? Ada 2. Tergelincirnya mereka dalam ilmu. Kalau mereka tergelincirnya dalam ilmu tanpa sengaja, maka sesungguhnya mereka tetap mendapatkan kebaikan. Tapi parahnya kalau tetap setia diikutin. Yang kemudian yang kedua, tergelincirnya mereka dalam akhlak. Salah satunya hasad. Kalau yang hasad ana dan antum, maka sesungguhnya tidak akan membawa keburukan. Kenapa? Hasadnya hanya menimpa kepada diri kita sendiri. Tapi kalau hasadnya dibawa sama seorang ustadz ataupun orang yang berilmu sampai diikuti, maka sesungguhnya hasadnya dia untuk dirinya dan orang yang mengikutinya. Kalau yang membenci itu antum, alah ndak ada yang ngikutin antum. Mentok akhwat yang antum mau nikahin itu ngikutin antum, tapi selebihnya ndak ada. Tapi kalau kemudian yang kemudian benci itu adalah orang yang kemudian dianggap berilmu, maka bencinya dia diikutin dan diaminkan oleh orang yang mengikutinya. Dan itu adalah salah satu sumber kesesatan yang tanpa terasa bisa menjauhkan manusia dari kebenaran. Itu yang kemudian yang keempat. Ya. Kemudian yang kelima, tergelincirnya alim yang terus diikuti. Tadi kita sudah sampaikan di poin yang keempat. Termasuk diantaranya tergelincirnya orang alim yang terus diikuti. Dan saya sudah sampaikan berkali-kali, tidak ada orang yang alim yang maksum. Tidak ada orang yang alim yang maksum. Karena kemaksuman itu hanya dimiliki oleh Nabi. Maksum itu apa Ustadz? Maksum itu usima minaz zalal wal khata'. Yang dinabut dengan maksum itu mahfud, dia terjaga dari kesalahan dan tergelincir. Itu maksum. Kemaksuman, yang memiliki kemaksuman di atas kehidupan manusia itu satu, hanya satu tok. Tidak ada lagi yang memiliki kemaksuman. Siapa pemilik kemaksuman di antara kehidupan manusia? Yang memiliki adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemaksuman itu telah wafat dengan wafatnya Rasulullah. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau meninggal di atas pangkuan Aisyah, seiring dengan perginya ruh dari jasadnya beliau, seiring itu pula perginya kemaksuman dari dirinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak tersisa dalam kehidupan kita orang yang maksum, karena kemaksuman itu hanyalah dimiliki Nabi, dan yang tersisa orang-orang yang tidak maksum walaupun dia mengajarkan ilmu, karena kesalahan itu pasti dimiliki oleh orang-orang yang mereka memiliki ilmu sekalipun. Makanya sampai kita dapati imam-imam besar saja pernah salah, dan saya sudah sampaikan pada pertemuan kita dulu. Bagaimana orang ulama aja bisa salah. Imam Ibnu Hajar bisa salah dalam persoalan asma wa sifat. Kita bisa mendapati Imam Ibnu Hajar bisa terpeleset dalam persoalan asma wa sifat. Imam Abu Hanifah pernah salah ketika beliau mengatakan seorang wanita boleh menikah tanpa wali. Padahal kita paham ya, di dalam hadis yang sahih jelas Nabi itu mengatakan ayyuma imra'atin nakahat bighairi ini waliha fanikahuha batilun. Perempuan mana saja yang nikah tanpa wali, maka sesungguhnya pernikahannya batal, dan itu diulang-ulang oleh Rasulullah. Di situ kita mendapati kalau Imam Abu Hanifah bisa salah, Imam Nawawi bisa salah, Imam Ibnu Hajar bisa salah, apalagi seseorang yang hanya hidup di akhir zaman, apalagi hanya ustadz lokal di Bandung, apalagi hanya ustadz lokal di Jabodetabek. Karena kesalahan itu pasti terjadi. Makanya alim bisa salah, yang kita ikuti adalah kebenaran, dan yang kita ikuti bukanlah kesalahan. Kemudian yang berikutnya yaitu mengedepankan akal, yaitu orang yang mengedepankan akal. Salah satu contoh yang mengedepankan akal itu kalangan Mu'tazilah.
Mu'tazilah itu banyak sekali, kemudian mereka itu mengedepankan akal. Semuanya ditakar dengan akal, semuanya dipikir dulu dengan logika. Kalau masuk, kemudian mereka terima. Kalau tidak masuk, mereka tolak. Padahal Masya Allah, akal itu tidak pernah mengalahkan wahyu. Dan saya ingatkan, akal kalau fitrahnya benar, akal itu sesuai dengan wahyu. Cuma banyak orang yang mereka terburu-buru menggunakan akalnya yang sempit mengalahkan wahyu. Dan itu adalah salah satu di antara pokok pemikiran kalangan Mu'tazilah ketika mereka menggunakan akal. Kemudian yang terakhir di antara diagnosa setiap kesesatan yaitu adalah menyikapi perbedaan itu dengan nafsu. Kalau setiap perbedaan disikapi dengan nafsu. Padahal kita harus bisa membedakan antara ikhtilaf dengan iftirak. Nah itu bedakan. Ikhtilaf itu perbedaan, iftirak itu merupakan perpecahan. Jangan sampai kemudian setiap perbedaan kita sangka itu perpecahan, kemudian kita sikapi dengan pandangan hitam dan putih. Ada perbedaan yang harus kita sikapi dengan hitam dan putih. Contoh dalam urusan akidah yang sifatnya sudah disepakati, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada Rasulullah. Kemudian pokok-pokok perkara itu kita berbeda. Ada yang berbeda, contohnya tidak mengakui Rasulullah sebagai nabi yang terakhir. Itu pokok, tidak ada harga tawar. Maaf, berarti perbedaan itu perbedaan dalam sifatnya yang bersifat usul, pokok agama. Maka sesungguhnya harus disikapi dengan hitam dan putih. Tapi banyak perbedaan yang harusnya tidak disikapi hitam dan putih. Perbedaan istihad, perbedaan masalah-masalah perbedaan yang terjadi di antara ranah para ulama dan ranah ahlul ilmi, maka sesungguhnya harus disikapi dengan cara pandang yang benar, supaya kemudian kita tidak terjebak kepada kesesatan ketika menyikapi perbedaan itu dengan nafsu. Dan inilah yang kita harus pahami supaya ngerti bahwasanya setiap kesesatan itu selalu tidak beranjak dari sebab-sebab yang kita terangkan, dari apa yang telah ditulis oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka, sembari mereka menyebutkan satu persatu di antara kelompok-kelompok yang mereka akhirnya sesat ketika mereka memiliki sebab-sebab yang tadi kita kedepankan, yang tadi kita terangkan. Makanya kewajiban kita betul-betul berlindung diri kepada Allah supaya betul-betul kita terjaga dari semua kesesatan yang bisa menyebabkan gagalnya kita menuju kepada akhirat. Kemudian berikutnya, sekarang kita kemudian membahas, kita meneropong Khawarij. Kenapa kita meneropong Khawarij? Kan banyak yang lainnya, ya tentunya akan kita bahas satu persatu. Tapi di antara perkara yang kita teropong yaitu adalah kita meneropong dalam kesempatan malam kali ini, kita meneropong Khawarij. Kalau kemudian kita membuka sebab ikhtiyarul maudhu' itu apa? Sebab pemilihan judul itu kenapa kita harus memilih tentang materi itu? Kita harus paham kenapa kita meneropong Khawarij. Kenapa kita harus paham kepada masalah Khawarij? Selain dari perkara bahwasanya kita wajib tahu keburukan yang tadi kita sebutkan dalam muqaddimah. Ada tambahan-tambahan yang kemudian kita harus mengerti kenapa kita harus betul-betul memperhatikan tentang masalah Khawarij dan tidak boleh menganggap biasa. Maka setidaknya ada beberapa alasan. Yang pertama, karena sesungguhnya ia benalu di dalam Islam, hama, wereng di dalam Islam. Itu adalah salah satunya sifat Khawarij. Dan antum tahu kenapa saya mengatakan bahwasanya ia adalah benalu di dalam Islam? Karena sesungguhnya salah satu sifat Khawarij itu, ikhwati dan ikhwan yang semoga Allah rahmati, salah satunya disebutkan dalam riwayat Bukhari Muslim. Nabi itu menyebutkan salah satu sifatnya Khawarij, yaqtuluna ahlal Islam, yaqtuluna ahlal Islam wa yad'una ahlal authan. Salah satu di antara sifat Khawarij yang dijelaskan dan dijabarkan serta diperincikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi itu sudah memprediksi bahwasanya akan terjadi semua kesesatan itu. Maka Nabi sudah mengatakan sesungguhnya Khawarij itu salah satu sifat yang mereka nanti miliki, yaqtuluna ahlal Islam. Mereka selalu memerangi orang-orang Islam. Mereka selalu mengumbar kebencian kepada kaum muslimin. Mereka selalu gampang mengkafirkan kaum muslimin, mereka selalu gampang menyesatkan kaum muslimin. Yaqtulun, puncaknya nanti setelah menyesatkan, mengkafirkan, setelah mengkafirkan, menghalalkan darahnya. Tapi dimulai dari apa? Menyesatkan dulu. Karena tidak mungkin mengkafirkan kecuali menyesatkan dulu. Setelah menyesatkan, mengkafirkan, kalau mereka punya senjata, maka mereka bisa membunuh. Makanya Nabi mengatakan, yaqtuluna ahlal Islam wa yad'una ahlal authan. Kalau kamu ngerti tentang orang Khawarij itu adalah mereka itu kalau sama orang Islam itu benci betul, yang tidak sependapat dengan mereka.
bunuh kalau mereka itu. Dan bunuh itu bukan kemudian disebutkan Nabi langsung bunuh, enggak, pasti punya alasan dulu. Orang itu bunuh itu pasti punya alasan, ikhwan. Orang yang beriman membunuhnya dengan alasan yang syar'i. Kalau orang yang tidak beriman pasti alasannya itu tidak penting karena beda seragam, bunuh. Karena kemudian saya tersinggung gara-gara mobil saya terserempet, bunuh. Itu kalau kemudian orang yang tidak punya ilmu. Makanya dimulai dari apa? Ada sebabnya. Dan sebabnya apa? Karena pemikiran mereka itu. Makanya karena pemikiran itulah yang membidani mereka untuk kemudian apa? Yaqtuluna ahlal Islam, mereka suka memerangi kaum muslimin, wa yat'auna ahlal awsan, dan sesungguhnya mereka itu selalu membiarkan orang-orang musyrik bertebaran di atas muka bumi. Orang kafir selamat dari lesannya, selamat dari senjatanya, tetapi orang muslim malah tidak selamat dari lesannya dan tidak selamat dari senjata-senjata mereka ketika mereka memiliki itu. Masya Allah. Padahal kita paham ya, salah satu di antara kaidah Islam itu apa? Memberikan keselamatan bagi orang yang beriman. Makanya sampai antum tahu kan, semua bangunan dalam sunnah yang dicontohkan oleh Nabi SAW itu bersifat bagaimana kita itu menggembirakan orang yang beriman. Kalau kita perhatikan, coba antum ikhwan perhatikan ya. Kalau kita perhatikan satu persatu sunnah, coba kita disuruh ngomong yang baik. Kalau tidak bisa, diem. Untuk apa? Supaya tidak nyakitin orang lain. Kita kemudian kalau ada tamu disambut, dimuliakan. Orang yang memuliakan tamu mendapatkan kedudukan beriman kepada Allah dan hari akhir. Kenapa? Supaya tamu itu tidak kecewa ketika datang ke rumah kita. Sampai urusan tetangga kita yang pernah tersakiti dengan bau ketika kita masak, disuruh bagi kita untuk berbagi masakan itu kepada mereka. Sampai ketika antum masak daging, antum diperintahkan untuk memperbanyak kuah. Sampai dalam urusan ketika kita mendapati saudara kita berbuat kesalahan, apa perintahnya dalam sunnah? Mengumbar-umbar kesalahan itu atau menutupi? Menutupi, ditutup supaya Allah kemudian menutup aib kita nanti ketika kita menutup saudara kita. Contoh-contoh itu saya sampaikan merupakan gambaran dan perwakilan dari semua bangunan sunnah dalam Islam. Sifatnya ajaran Nabi itu memberikan keselamatan bagi seorang muslim. Ngomong harus betul-betul, kalau nuduh harus betul-betul mendatangkan bukti. Kalau kemudian ketika kita ghibah tidak diampuni dosanya sampai kita minta keridhaan dari orang yang kita ghibahin. Kenapa sampai seberat itu? Allah itu ngatur hubungan antara muslim dengan muslim yang lainnya, karena ajaran Allah itu memerintahkan kita untuk mencintai orang yang beriman, dan syariat kitabullah itu syariat yang Allah turunkan supaya kita mampu mencintai orang yang beriman. Supaya kita mampu mencintai orang yang beriman. Makanya itulah yang kita pahami dari syariat sunnah itu. Makanya orang Khawarij itu merobek asas ukhuwah itu, asas sunnah yang kemudian ada. Ini kenapa ini? Ini kenapa? Jalan sendiri. Jangan-jangan ya di sini ya. Makanya kemudian orang Khawarij mereka itu tidak mau memperhatikan itu. Makanya mereka apa? Begitu gampang murahnya kehormatan seorang muslim, menggampangkan kehormatan seorang muslim, begitu gampang menyesatkan, akhirnya menjatuhkan untuk mengkafirkan. Dan puncaknya itu apa? Yaqtuluna ahlal Islam wa yat'una ahlal awsan. Sesungguhnya mereka membiarkan orang kafir tetapi memerangi kaum muslimin. Itu kan benalu namanya. Itu namanya benalu. Karena dengan itu akhirnya apa, akhi? Perjuangan kita untuk menegakkan Islam, untuk mendakwahkan Islam akhirnya tercoreng. Dan akhirnya kita banyak pekerjaan di dalam rumah kita ketika kita tidak memberikan pengobatan terhadap yang semacam ini. Akhirnya apa? Banyak kerjaan kita yang harusnya kita membantu saudara-saudara kita ketika didolimin sama orang kafir. Akhirnya apa? Sibuk di antara kaum muslimin terus. Dan akhirnya kemudian ketika mereka sibuk dengan urusan kaum muslimin, menghujat, memfitnah, menyesatkan, akhirnya apa? Yang menikmati semua itu adalah orang-orang kafir ketika menghadapi bahwasanya kaum muslimin sibuk di antara mereka dan tidak pernah putus. Makanya apa? Orang semacam Khawarij itu diinginkan oleh orang kafir. Makanya kalau kita tidak sadar, kalau kita nanti tidak mempelajari tentang Khawarij, bisa jadi ada ucapan kita dan perbuatan kita menyangka itu datang dari Islam, tapi kita tidak sadar bahwasanya kita sedang menguntungkan kepentingan orang kafir ketika kita tidak menyadarinya. Kan gitu, sekali lagi saya sampaikan, kalau kita tidak paham tentang sifat Khawarij, bisa jadi sering kita berkata, sering kita berbuat yang kita sangka perbuatan kita untuk Islam, tapi sebenarnya justru menguntungkan orang kafir ketika kemudian orang kafir terus untuk memerangi kaum muslimin bagi mereka yang membenci Islam dan kaum muslimin. Makanya kemudian ia benalu di dalam Islam.
dia harus disembuhkan. Makanya orang kafir senang kalau ada orang-orang Khawarij. Kenapa? Sembuh pendek. Mereka cepat sekali terbakar. Dan akhirnya apa? Menjadikan terbakarnya kaum muslimin salah satunya ketika adanya sifat-sifat Khawarij dalam kehidupan. Yang kedua, karena salah satu induk semang kelompok sesat. Nah, ini kurang. Salah satu induk semang kelompok sesat di dalam Islam itu salah satunya Khawarij. Abdullah bin Mubarak itu menyebutkan kelompok sesat di dalam Islam itu ada 4. Kelompok sesat di dalam Islam itu ada 4. Satu, yaitu adalah orang Syiah. Ya, Syiah ini merupakan salah satu kelompok sesat dan beberapa di antara kelompoknya sudah keluar dari Islam, salah satunya Rafidah. Maka Imam Ibnu Taimiyah sudah mengeluarkan Rafidah itu dari Islam. Menurut beliau sesuai dengan ijtihad dan ilmu yang sampai kepada beliau. Makanya Syiah itu representasi dari apa yang pernah disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib itu pernah mengatakan, ada orang yang cinta kepadaku secara berlebihan akhirnya masuk neraka, dan ada orang yang benci kepadaku secara berlebihan kemudian dia masuk neraka. Dan apa yang diisyaratkan oleh Ali bin Abi Thalib terwujud. Ada kelompok Syiah yang kemudian terlalu mencintai Ali, dan itu merupakan bagian dari intervensi seorang tokoh, yaitu kemudian tokoh Majusi, yaitu kemudian Yahudi itu, tokoh kemudian ini yang bernama Abdullah bin Saba. Sampai kemudian lahirlah Syiah, yang sampai Abdullah bin Saba itu mengatakan anta nurun, kamu adalah cahaya. Sampai kemudian ditangkap oleh kemudian Ali bin Abi Thalib, hampir dibunuh. Tapi kemudian akhirnya beliau memiliki pertimbangan yang lain. Kemudian beliau diasingkan ke sebuah wilayah yang bernama Madain, dan disitulah tersebarnya Syiah Rafidah. Dan itu merupakan bagian dari perpanjangan tangan orang Majusi ketika mereka dendam kepada Ahlus Sunnah disebabkan kerajaan mereka dihancurkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan mereka punya celah ketika mereka mendapati ada perselisihan sahabat, ada perbedaan para sahabat, mereka masuk menjadi penumpang gelap, dan akhirnya kemudian jadilah kelompok Syiah, dan akhirnya berkembang yang sampai kemudian tingkatannya jatuh kepada golongan ekstrim. Ya, itulah yang kemudian, makanya mereka itu terpecah sampai kemudian sampai dikatakan oleh Mufrizi, salah satu ulama, mengatakan sampai 400 sekte itu kemudian Syiah. Makanya kemudian salah satunya yang ekstrim selain Rafidah itu apa? Nusairiyah. Nusairiyah itu yang ada di surah itu Nusairiyah. Makanya sampai mereka tidak mengimani hari berbangkit, mereka tidak sholat, mereka kemudian tidak puasa karena mereka tidak melaksanakan amalan-amalan rukun Islam. Bahkan kalau mereka mati tidak menyebutkan kalimat la ilaha illallah yang kita baca kalau kita meninggal dunia, tapi mereka mengucapkan apa? Ya Husain sampai meninggal dunia. Jadi pernah ada satu hal itu, satu pemandangan, ada yang sekarat ketika meninggal bukannya mengucapkan la ilaha illallah tetapi mengucapkan ya Husain sampai mati. Dan itulah yang kemudian menjadi salah satu di antara ajaran menyimpangnya Syiah. Itu yang pertama kata Abdullah bin Mubarak. Jadi kelompok induk semang itu yang pertama adalah Syiah. Yang kedua yaitu adalah kalangan Khawarij. Sebenarnya saat itu adalah berbeda. Jadi kemudian orang Khawarij sebenarnya dia berhukum kepada Ali bin Abi Thalib. Kemudian ternyata saat itu Ali bin Abi Thalib punya pertimbangan untuk menghentikan peperangan Jamal ketika saat itu dengan peperangan Siffin dengan kemudian Muawiyah radhiyallahu anhu. Sampai kemudian kecewanya mereka, akhirnya mereka mengkafirkan Ali bin Abi Thalib. Dikafirkan itu Ali bin Abi Thalib dan kemudian menjadi antitesa dari Syiah. Syiah mencintai Ali bin Abi Thalib secara berlebihan karena orang Khawarij kemudian betul-betul membenci Ali bin Abi Thalib dan mengkafirkan Ali bin Abi Thalib. Nanti kita akan bahas. Yang ketiga yaitu yang kita dapatkan yaitu Qadariyah. Qadariyah itu ajaran yang kemudian Ma'bad al-Juhni, yang kemudian yang namanya Qadariyah menafikan sifat takdir dan qadanya Allah, bahwasanya Allah itu tidak tahu apa yang kita lakukan sampai kemudian kita mengerjakannya. Ini termasuk pemahaman yang berbahaya. Kenapa? Kalau masalah asma wa sifat itu termasuk salah satu persoalan yang cukup penting dan cukup agung, itu persoalan asma wa sifat. Makanya kemudian Qadariyah itu mengatakan, inti global dari pemikiran Qadariyah itu apa? Meyakini bahwasanya Allah itu tidak tahu apa yang terjadi di masa mendatang sampai kita melakukan perbuatan itu. Itu Qadariyah.
Makanya kemudian ada kelompok yang kemudian mengantitesa dari Qadariyah itu, munculnya Jabariyah di awal-awal abad yang kedua Hijriyah. Kalau Qadariyah munculnya di akhir-akhir abad yang pertama Hijriyah. Makanya Qadariyah itu kemudian betul-betul termasuk majusi umat ini, itu adalah Qadariyah. Karena memang berbahaya kalau kemudian kita tidak mengimani takdir secara benar. Tapi perlu saya sampaikan, saya dan antum kalau sudah bicara takdir ikhwan, cukup imani bahwasanya Allah itu tidak mungkin mendolimi kita dalam setiap takdirnya. Cukup di situ, tidak usah banyak debat dalam persoalan takdir. Kenapa? Semakin lama kita debat dalam persoalan qada dan takdir, sebagaimana kita semakin masuk ke dalam samudra, semakin dalam, semakin gelap atau semakin terang? Semakin gelap. Makanya cukup kita mengimani bahwasanya kita beriman kepada takdirnya Allah, bahwasanya Allah tidak pernah mendolimi kita. Jangan pernah antum punya pikiran Allah mendolimi saya. Alah, ente itu siapa sampai berpikir ente didolimi Allah? GR itu namanya, ya. Karena Allah itu tidak mungkin mendolimi kehidupan kita. Itulah Qadariyah. Kemudian yang ketiga, yang keempat, Murji'ah. Murji'ah itu merupakan salah satu antitesa dari kelompok Khawarij. Ada Khawarij, ada Murji'ah. Maka kemudian itu termasuk induk semang dari kelompok sesat. 4 itu, kata Abdullah bin Mubarak. 1, apa tadi? Syiah. Yang kedua, Khawarij. Yang ketiga, Qadariyah. Yang keempat, yaitu adalah Murji'ah. Tapi setelah ini antum jangan suka kemudian nyesat-nyesatin. Antum ini menurut saya kelihatannya Murji'ah, nggak usah gitu. Baru ngaji sekali sudah nyesatin orang. Baru hijrah aja sudah nyesatin orang, nggak usah gitu. Hijrahnya aja belum tentu diterima kok, nyesatin orang. Maka kemudian salah satu induk semang kelompok itu, kelompok sesat itu 4, yaitu yang tadi kita sebutkan. Kemudian yang ketiga, kenapa kita meneromong Khawarij? Karena sesungguhnya preventif pencegahan itu lebih baik daripada mengobati. Kalau antum sudah mendapati ada diri kita sudah terkena sesuatu yang menyimpang, mengobati itu susah. Mengobati itu susah. Makanya kemudian ketika kita kaji, apa yang menjadi kajian kita sebenarnya untuk memberikan nasihat kepada diri kita sendiri. Kita sedang menasihati diri kita supaya kita mencegah sesuatu yang buruk supaya tidak menimpa kita. Makanya apa? Pencegahan itu lebih baik daripada pengobatan. Kalau kita tidak paham ini ikhwan, kalau kita sudah terkena, bahaya, susah untuk disembuhkan. Karena apa? Berhadapan dengan orang yang belum ngaji, kadang-kadang itu Masya Allah lebih mudah daripada berhadapan dengan orang yang sudah ngaji, tetapi kemudian pemikirannya sudah menyimpang. Makanya kita khawatir itu. Saya ambilkan contoh ya, 2, saya contohkan 2. Yang pertama contoh tentang Syiah, yang kedua tentang takfiri. Contoh ini nyata. Yang pertama, saya dulu pernah tinggal di Pamulang. Kemudian ada salah satu jamaah saya, jamaah ibu-ibu. Kemudian dia pernah ketika datang ke sebuah apotik. Lalu kemudian ada melihat seorang akhwat, syar'i bajunya, berhitam-hitam. Masya Allah itu syar'i, itu salah satu bagian juga wanita Ahlussunnah. Dia bernikab, dia bercadar. Maka kemudian sembari nunggu obatnya itu ditebus, maka dia duduk sebelahan dengan wanita itu. Sembari di dalam hatinya kagum, kok bisa ya tinggal di Pamulang, panas kayak gini, pakai pakaian segelap itu dalam kondisi tertutup semuanya. Dan kita juga harus paham ya, kemiripan antara wanita Syiah dengan Ahlussunnah itu salah satunya dari pakaian itu. Nanti membedakannya gimana? Yaitu membedakannya dengan kita bertanya bagaimana akidahnya. Tapi tidak usah setiap ada wanita bercadar ditanya gitu. Ukhti mohon berhenti sebentar dong, saya mau tanya tabayun. Itu namanya modus ya. Sampai ketawa. Anaknya siapa itu? Ya. Maka kemudian kita akhirnya sang ibu itu kemudian akhirnya beliau datang. Kemudian beliau bertanya, beliau nanya, mbaknya kok sampai serapet itu, masih muda kan katanya, suaranya ini gitu. Iya gitu ibu, saya umur segini. Di mana ngajinya sih? Karena kemudian dia tertarik, Masya Allah ya. Dia tertarik melihat itu. Kemudian disebutkan namanya, disebutkan nama pengajiannya di mana. Dan ternyata orangnya proaktif, Masya Allah ya. Menjajakan kesesatan aja aktif akhi. Orang yang jualan rokok aja tiap hari iklan loh. Antum berada dalam kebenaran tidak pernah iklan kebenaran itu, Masya Allah. Maka dia langsung proaktif menyebutkan dan mengatakan, menawarkan, ibu mau nggak kalau saya ajak ke pengajian saya jemput. Akhirnya ibu itu ikut
pengajiannya. Kemudian ikut pengajiannya, dan dalam pengajian itu menghujat, kemudian para sahabat kaget karena beda betul dengan apa yang dia pelajari. Pulang bingung, lalu kemudian ngontak temannya dan sahabatnya. Sahabatnya ini salah satu jamaah anak. Kemudian dia ceritakan dalam pengajian itu begini, menghujat sahabat, begini, menempatkan bahwasanya sejarah kita banyak dimanipulasi, dan kemudian banyak manuskrip dalam kitab yang hilang dan dihilangkan. Ada pengkhianatan besar-besaran dalam referensi Islam. Kok bisa kayak gitu? Akhirnya tanya. Lalu kemudian saya sudah melihat ketika ibu itu juga bingung jawab, nelpon saya. Beliau mengatakan, itu apa ya Ustadz? Ini sekitar 7 tahun yang lalu terjadinya. Saya lalu ngomong, itu ada diagnosa Syiah ibu kalau sudah mencela sahabat. Haram bagi seorang mukmin mencela sahabat. Kalau kita berinfak 1 gunung Uhud emas pun dia akan pernah mampu menandingi keutamaan amal yang telah dilakukan para sahabat. Kalaupun kita infak 1 gunung Uhud emas, kita infak 100.000 aja berat ya, apalagi 1 infak gunung Uhud emas. Antum sih insya Allah enggak lah, insya Allah. Amin. Maka kemudian beliau kemudian saya sampaikan, tolong ibu sampaikan kepada beliau supaya beliau meninggalkan itu. Karena kemudian sudah namanya menghujat sahabat, kan tidak ada harga tawar di situ. Kalau perbedaan antum menggerak-gerakkan, tidak menggerakkan, tidak apa-apalah. Perbedaan antum sedekap setelah rukuk dan antum tidak sedekap, tidak apa-apa. Tidak usah saling kemudian kita menghajar, tidak usah saling memboikot, karena sesungguhnya itu perbedaan para ulama. Yang satu kemudian ikut aksi bela Islam, yang satu tidak usah disikapi kayak menyikapi orang kafir. Biasa aja, santai gitu loh. Karena sesungguhnya para ulama menyampaikan perbedaan-perbedaan dalam masalah itu. Karena itu adalah masalah pokok, saya sampaikan, tolong suruh ninggalin ibu. Ternyata Masya Allah, setelah itu kemudian ibu itu tertarik, penasaran untuk datang yang kedua. Datang yang kedua, akhi. Datang yang kedua ngikut lagi, datang yang ketiga. Datang yang ketiga, yang keempat itu akhirnya ketemu dengan jamaah nah, ibu-ibu sahabatnya itu. Dan apa antum tahu? Baru 3 kali mengikuti kajian itu sudah berani mengatakan bahwasanya Umar bin Khattab itu jahatnya luar biasa. Dan dialah yang memukulkan perutnya Ibunda Fatimah. Yang memukul Ibunda Fatimah itu Umar bin Khattab, sampai kemudian Fatimah itu berdarah-darah. Dan itu diyakini sama dia, Masya Allah. Ngobatinya susah, ngobatinya sudah susah. Dan akhirnya ketika kita ngobrol, susah ngobatinya. Dan itu merupakan salah satu hal yang kita khawatirkan kayak gitu. Makanya kemudian preventif, pencegahan lebih baik daripada mengobati. Satu lagi kemudian ada salah satu sahabat saya ketika akan menikah dengan seorang akhwat. Kemudian dijodohkan dengan seorang akhwat. Lalu kemudian akhirnya kemudian mereka nandor, ta'aruf, nandor. Dan kita paham ya, nandor itu merupakan bagian dari ta'aruf. Apa itu nandor, ikhwan? Melihat. Nandor itu melihat. Jadi antum kalau nikah jangan tidak melihat, jangan membeli kucing dalam karung. Perhatikan, lihat dulu. Artinya kalau pakai cadar disuruh buka cadar. Jangan kemudian tidak bercadar akhirnya bercadar. Ya nggak bisa melihat. Tapi hanya muka tok ya, jangan yang lainnya. Maka kemudian nandor itu sekali saja atau 2 kali. Jangan sampai nandor 2 tahun nandor terus. Itu namanya pacaran. Saya lagi nandor sama dia, Ustaz. Oh, nandor jalan-jalan berdua di Blok M, itu namanya bukan nandor. Maka kemudian beliau nandor. Kemudian ketika nandor terjadi mukalamah, perbincangan, ngobrol. Ketika ngobrol, kemudian tidak apa-apa. Kemudian ngobrol sudah. Dari sinyal-sinyalnya akhwat itu seneng sama dia. Dan ketika pulang malam-malam, saat itu masih satu, kemudian saat itu kita masih ngontrak bareng-bareng. Pulang seneng wajahnya. Saat itu saya tidak bisa ikut dia, karena kan nandor, private dia. Nandor tidak usah antum ikut bareng-bareng gitu, ikut ngeliatin tidak boleh lah. Maka akhwatnya kemudian ikhwannya senang cerita, kelihatannya senang sama saya, cocok insya Allah. Antum mau tahu, matanya berbeda ketika ngelihat saya. Saya bilang, aduh, orang yang susah dikasih nasihat itu orang yang jatuh cinta. Maka kemudian akhirnya sudah kita senang. Ternyata sudah mulai membahas sampai kemudian pernikahan, ketemu dengan orang tua. Sampai setaraf itu, akhi. Sampai setaraf itu. Maka kemudian tiba-tiba pihak sana meminta ketemu lagi nandornya. Ada sesuatu yang ingin diperbincangkan lagi. Masya Allah, dia bingung ada apa lagi. Ya sudah, nandor lagi. Nandor lagi, ketika nandor yang kedua apa yang terjadi? Dia menyebutkan nama fulan, nama fulan. Kemudian sang akhwat mengatakan, antum kalau ngelihat 2 orang ini, 2 atau 1 orang ya, antum kafirkan dia atau tidak? Langsung penyebutan antum kafirkan atau tidak? Lalu kemudian beliau bingung gitu.
Ya tidak bisa segampang itu. Persoalan takfir itu persoalan yang berat. Penyesatan itu soal yang berat. Pengkafiran juga persoalan yang berat. Tidak bisa segampang itu. Antum tidak mau mengkafirkan, langsung begitu. Ya karena mengkafirkan bukan urusan yang ringan. Dan yang ada banyak piranti yang dibutuhkan ketika mengkafirkan. Intinya apa? Sang akhwat tampak kecewanya. Kemudian akhirnya berpisah. Dan ketika berpisah, pagi harinya sang akhwat mengirimkan kabar dan mengatakan membatalkan perjodohannya. Dan salah satunya dia sebabkan kayak itu salah satunya. Itu salah satu. Orang nasihatin kayak gini, susah atau tidak susah? Susah. Antum kalau dapatin teman antum akhi sudah terkena satu pemahaman yang salah, dia benci sama setiap orang kelompoknya sesat semuanya. Antum menyembuhkan dia susah atau gampang? Susah. Antum kalau punya temen nih, hobinya nyesatin orang, sesat itu. Sampai motornya disesatin. Motornya itu sesat juga itu. Sampai segitunya antum coba nyembuhin akhi, susah. Karena dia merasa benar ketika dia menyesatkan, sebagaimana akhwat tadi merasa benar ketika dia mengkafirkan, sebagaimana Syiah merasa benar ketika dia menuduh Umar bin Khattab itu kemudian jahat kepada ibunda Fatimah. Makanya kalau kita tidak ngerti bahaya. Makanya kemudian kita sampaikan preventif, pencegahan lebih baik daripada mengobati, dan itu yang kemudian kita harus pahami. Makanya mencegah kita supaya nggak kena ginjal, banyak minum. Supaya kemudian antum nggak kena jantung, banyak gerak. Supaya nggak kena diabetes, itu kemudian sering olahraga. Kalau sudah kena, mengobatinya susah dan harganya pasti mahal. Kalau penyakit jantung saja yang hanya membawa kerusakan di dunia, susah mengobatinya. Kalau hanya penyakit ginjal aja, mengobatinya susah kalau sudah kena. Dan akhirnya tindakan itu jadi mahal, dan itu menyebabkan rasa sakit, perih yang kita dapatkan, apalagi kerusakan dalam pemikiran. Susah kita ngobatin, sampai menyampaikan dalil pun juga nggak nyampe. Contoh nih, saya tambahin, kalau boleh saya contohkan tambahin. Ada satu masjid kemudian yang ketika satu ngajar, tes itu kemudian pecah jamaahnya, hanya gara-gara beda seorang ustadz. Ada ustadz yang diundang, sebagian tidak setuju. Dan itu masalah fitnah di media sosial. Di media sosial asalnya. Dan kemudian sudah dijawab satu persatu fitnahnya itu oleh seorang ustadz yang bersangkutan. Tapi bukan saya loh ya, orang lain. Saya bukan curhat, ini orang lain. Kemudian ternyata sang ustadz sudah menyampaikan. Yang benci, Masya Allah, walaupun ustadznya sudah menyampaikan dalilnya, istidlalnya, di mana referensi buku-bukunya tentang mengatakan itu, tetap yang benci tetap benci. Sampai kemudian apa? Akhirnya menghujat, dan setiap menghujat tidak pernah merasa bersalah. Antum coba bayangkan ikhwan, orang menghujat, mengatakan bermacam-macam, sesat, bisa mengatakan dengan semacam ini, memfitnah dengan berita yang tidak benar, tapi tidak pernah merasa bersalah dengan apa yang dilakukan. Itu kan bahaya virus semacam itu. Antum lihat gak? Ini kalau boleh curhat sedikit ya. Nah, ini curhat akhirnya. Ketika dulu saya kemudian mendapati ada satu masalah prosedur ketika habis kirimkan bantuan itu, kemudian ke Suriah. Ada yang kemudian menyesalku kan, kelihatan benar itu. Menghujat di dunia sosial media, menikmati itu, bergembira ketika saudaranya sedang mendapatkan musibah. Padahal itu persoalan prosedur. Tapi Masya Allah ketika akhirnya clear semuanya, tidak ada apa-apa. Lihat, orang yang kemudian memfitnah, memviralkan, tidak pernah satupun kemudian mereka kemudian meminta maaf. Seakan-akan apa yang mereka lakukan ketika mereka menghancurkan kehormatan orang, seakan-akan itu tidak ada harganya. Seakan-akan kehormatan orang mukmin itu lebih murah daripada kehormatan kucing. Padahal mendolimi kucing saja, seorang wanita bisa dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka gara-gara mendolimi kucing. Makanya sampai Nabi mengatakan, sampai kemudian Nabi dakhalat almar'atu, kemudian Allah menyampaikan udzibat imra'atun fi hirratin sajanatha. Ada seorang wanita yang dimasukkan ke neraka gara-gara kucing yang dia penjarakan. Sampai kucing itu kelaparan, tidak bisa makan apa yang tumbuh di atas muka bumi. Kucing itu akhirnya mati, wanita itu akhirnya diadab oleh Allah. Kalau mendolimi kucing itu, kalau sudah punya pikiran sesat, tidak bisa. Antum lihat ISIS itu, ketika mereka membunuh itu tidak pernah merasa bersalah. Dianggapnya dia membunuh orang murtad. Semua dianggap orang murtad kalau tidak masuk kelompoknya. Siapapun dianggap menjadi murtad. Sampai dia membunuh, mengalirkan darah, mengadakan seni ketika membunuh, menggorok, sampai di berbagai macam. Ada yang dibom badannya, ada yang ditarik sebagaimana korban kambing. Semuanya itu dilakukan, divideokan. Dan yang membuat saya tidak habis pikir, yang ada di dalam video itu menikmati semua apa yang mereka lakukan. Dan itu korbannya adalah seorang muslim yang beriman kepada Allah dan hari akhir.
Dan itu kan bahaya. Makanya antum melihat siapa yang membunuh Ali bin Abi Thalib. Yang membunuh Ali bin Abi Thalib itu adalah kemudian seorang tokoh Khawarij itu. Ketika dia membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, maka kemudian apa yang terjadi? Sesungguhnya dia tertangkap ketika membunuh Ali habis peristiwa sholat subuh. Dia berzikir, akhi. Ketangkap itu berzikir, des. Subhanallah walhamdulillah. Dipukulin dia sama sahabat itu, tetap aja berzikir. Dia tetap berzikir. Sampai kemudian ketika dia sibuk dalam zikirnya, sampai kemudian ada sahabat yang kemudian dendam dan berkata, aku potong lidahmu ini loh. Kemudian dia ketakutan dan dia berkata apa? Jangan dipotong lidah saya. Kalau kamu potong lidahku, aku tidak bisa berzikir. Masya Allah, mempermasalahkan zikir dan tidak mempersalahkan ketika dia baru saja membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Itu kan pemikiran menyimpang. Makanya inilah yang kemudian kita khawatirkan kalau kemudian kita tidak mengetahui tentang Khawarij itu. Yang keempat yang tidak ada di sini, yang keempat itu apa? Karena zaman fitnah. Dan kita harus paham, laisa kullu ma yalma dhahab. Tidak setiap yang kemudian bersinar itu emas. Dan hati-hati yang zaman fitnah kok. Allah menyampaikan di dalam surat Al-Anfal 73 di dalam surat Al-Anfal. Apa yang Allah sampaikan di dalam surat Al-Anfal 73? Yaitu kemudian Allah menyebutkan kata fitnah di situ. Ila taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Kalau kamu tidak melakukan apa yang Allah perintahkan, akan terjadi fitnah dan terjadi kerusakan yang besar. Dan fitnah itu yang kita khawatirkan. Kalau kita tidak menjelaskan hal-hal semacam ini, bisa jadi kita terkena fitnah dalam kehidupan agama kita. Fitnah itu bahaya, akhi. Kita kan hari ini hidup pada zaman fitnah kan, semuanya samar-samar. Orang kadang-kadang merasa menggenggam kebenaran, padahal dia belum tentu menggenggam kebenaran. Membedakan yang hak dengan yang batil susah. Kita hari ini samar-samar kok semuanya. Membedakan laki dan perempuan aja susah sekarang kok. Ini laki atau perempuan ya? Ini kok dibilang laki tapi kok cakep, dibilang perempuan kok ada kumisnya, you know? Itu laki-laki. Membedakan bakso yang formalin tidak berformalin aja susah, apalagi dalam persoalan-persoalan di sifat agama. Dan obatnya yaitu adalah dengan ilmu. Maka kemudian kita sampaikan pojok sejarah Khawarij ya. Maka kemudian kita akan mendapati bahwasannya pojok sejarah Khawarij itu kok enggak ada? Bentar, ini ikhwan mana? Ikhwan? Oh, ini sudah. Ini enggak masuk. Tidak. Kita kemudian bahas sekarang pojok sejarah Khawarij. Khawarij itu sendiri kemudian sudah muncul dari zaman Rasulullah. Ada orang yang bernama Dzul Khuwaisirah. Ini salah nih tulisannya, Dzul Khuwaisirah. Hingga wafatnya sahabat Ali, dari wafatnya sahabat Ali hingga masa fitnah. Makanya kita jumpai pada waktu Dzul Khuwaisirah. Maka kemudian Rasulullah SAW yang saat itu membagikan yaitu ghanimah. Maka saat itu ghanimah yang diberikan Nabi kepada para sahabat yang baru masuk Islam itu lebih besar ghanimahnya daripada sahabat-sahabat yang sudah lama masuk Islam. Kenapa Nabi memberikan ghanimah yang lebih besar kepada sahabat yang baru saja masuk Islam? Karena sesungguhnya Nabi ingin supaya itu menjadi daya tarik mereka supaya semakin istiqomah di dalam Islam. Makanya orang-orang yang baru masuk Islam itu dikasih ghanimah yang besar, lebih besar daripada yang sudah lama masuk Islam. Maka ketika itu terjadi, Dzul Khuwaisirah itu berkata, wallahi inna hadza lakismatun ma'adala fiha. Sesungguhnya kemudian sampai Dzul Khuwaisirah itu komentar. Komentarnya itu apa? Maka dia berkomentar, wallahi sesungguhnya pembagian ghanimah ini adalah pembagian yang tidak adil. Dan ini merupakan pembagian ghanimah yang tidak diniatkan karena wajahnya Allah. Untuk bisa bayangkan, Nabi yang maksum, terjaga, dan Nabi yang tidak pernah salah, membagikan ghanimah, dan beliau punya alasan atas apapun yang diperbuat olehnya, karena tidak ada perkataan dan ucapan kecuali
Beliau itu betul-betul kemudian melakukan dengan wahyu. Dan ketika beliau lagi membagi itu, Dzul Khuwaisirah komentar, sesungguhnya ini merupakan pembagian ghanimah yang tidak diniatkan oleh karena mencari wajahnya Allah. Ini pembagian ghanimah yang tidak adil. Ini Dzul Khuwaisirah. Sampai Nabi dikatakan tidak adil, sampai Nabi dikatakan bahwasanya pembagian ghanimah itu tidak diniatkan untuk karena Allah. Makanya Rasulullah marah, lalu kemudian Rasulullah berkata, kalau aku yang bukan adil, siapa yang adil di atas muka bumi ini? Makanya Nabi kemudian ketika para sahabat mau membunuhnya, Nabi kemudian mengatakan jangan. Tapi sesungguhnya muncul dari orang semacam ini, orang-orang yang nanti mereka membaca Al-Quran, tetapi Quran itu tidak melewati kerongkongannya. Sholat dan puasa, tetapi kemudian mereka telah keluar dari Islam sebagaimana panah keluar dari busurnya. Maka disitulah kemudian cikal bakalnya keturunan orang Khawarij yang begitu gampang untuk menyesatkan. Bahkan seorang Nabi pun akan dikatakan bahwasanya Nabi itu tidak adil di dalam pembagian ghanimah. Makanya intinya di sini, gampangnya untuk menyesatkan dan gampangnya untuk memvonis. Lalu kemudian sampai kepada sahabat Ali bin Abi Thalib. Maka sampai kemudian dibunuh, kemudian beliau, lalu kemudian terbunuh sampai Ali bin Abi Thalib hingga sampai pada masa fitnah. Perkembangan Khawarij ini luar biasa. Setelah Ali sampai mereka kemudian berlindung di satu kawasan yang bernama Haruriyah mereka itu. Dan mereka berkumpul di sana dan kemudian mereka sampai didatangi oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu saat itu. Dan mereka mengkafirkan Ali bin Abi Thalib. Anda bisa bayangkan, padahal Ali bin Abi Thalib saat itu adalah seorang sahabat yang mana mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Dan sesungguhnya Ali bin Abi Thalib adalah salah satu orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicintai Rasul. Sampai putri yang beliau cintai dinikahkan kepada Ali. Sampai pada peristiwa Khaybar, pada waktu peperangan Khaybar, maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika di waktu malam itu mengatakan, "La'utiyana hadhihi rayah liman yuhibbullah wa ahabbah." Aku akan memberikan bendera ini, benderanya Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu, aku akan berikan bendera ini, royah ini kepada orang yang dicintai oleh Allah dan dia mencintai Allah. Besok pagi aku akan membagikannya. Semua para sahabat itu penasaran, siapa itu orang yang akan diberikan royah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di esok harinya. Ternyata kemudian saat itu para sahabat paginya sudah nunggu, bahwasanya mereka berharap royah itu akan diberikan kepada mereka. Nabi melihat satu persatu, ternyata kemudian tidak menjumpai namanya Ali bin Abi Thalib. Beliau bertanya, mana Ali? Ali sedang sakit ya Rasulullah matanya, penglihatannya. Kemudian dicari Ali, kemudian Rasulullah meruqyah matanya Ali yang saat itu sakit. Diludahin oleh Rasulullah, diruqyah oleh Rasulullah sampai sembuh. Dan ini khusus ya bagi Rasulullah SAW pengobatan ini. Jangan sampai antum nanti ngeludahin orang ya, meruqyah itu. Maka kemudian Ali bin Abi Thalib ketika diludahin sembuh, lalu kemudian diberikan royah itu untuk menunjukkan apa? Kedudukan Ali yang begitu tinggi. Dialah orang yang disaksikan para sahabat adalah orang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah Ali bin Abi Thalib. Makanya kemudian menunjukkan kedudukan Ali bin Abi Thalib yang sangatlah besar. Makanya jangan main-main ketika Ali bin Abi Thalib itu, kita bayangkan penduduk surga sampai dikafirkan oleh mereka. Karena mereka merasa bahwasanya Ali dengan Muawiyah telah berhukum kepada apa yang selain dari apa yang diturunkan oleh Allah. Tapi sesungguhnya tema besarnya itu apa? Menyesatkan dan mengkafirkan dari apa yang mereka pandang dan apa yang mereka yakini. Disitulah kemudian mereka mengkafirkan Ali bin Abi Thalib. Ya, disitulah kemudian terjadinya Khawarij itu. Sampai kemudian sampai zaman fitnah. Sekarang sebab terjadinya masalah Khawarij itu, sebab-sebab terjadinya Khawarij itu. Sebelum nanti kita bahas bagaimana sebab-sebabnya orang Khawarij itu. Mereka itu pertama kali ketika munculnya ajaran Khawarij itu apa? Yaitu adalah mereka berbeda pendapat tentang masalah khilafah, yaitu persoalan tentang tahkim antara Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib yang saat itu terjadi peperangan. Kita paham kenapa sahabat Muawiyah saat itu mengangkat senjata kepada Ali. Karena sesungguhnya sahabat Muawiyah saat itu menuntut supaya pembunuhan Utsman cepat diselesaikan sebelum perkara-perkara yang lainnya. Tetapi sahabat Ali saat itu berpikir bahwasanya mengkondisikan kota Madinah lebih penting, lebih dulu daripada mencari pembunuh Utsman. Walaupun beliau tetap akan mencari pembunuh Utsman. Dan ini merupakan persoalan istihad. Saya ingatkan ikhwan, ana dan antum kalau mendapati perbedaan para sahabat, satu ayat yang tolong antum pegang. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum. Itu adalah umat yang telah lewat,
bagi mereka apa yang mereka lakukan akan mereka dihisap, dan bagi kita apa yang kita kerjakan dan kita nanti akan dihisap. Kenapa? Kalau kita membaca masa-masa fitnah yang terjadi pada zaman para sahabat, tolong sesungguhnya jangan menyikapi dengan cara pandang yang salah ketika kita berkata kok sahabat bisa sampai mereka berbeda kayak gitu. Itu merupakan fitrah dari kehidupan manusia dan cobaan yang Allah berikan. Dan mereka kalau kemudian sampai mereka berbeda, kita harus membawa selain ayat itu hadis. Hadisnya apa? Sesungguhnya dua mustahid itu kalau mereka itu apabila ada mustahid kemudian dia memikirkan tentang satu hukum, apabila dia salah dapat satu hukum, dapat satu pahala. Kalau dia benar maka mendapatkan dua pahala. Apa yang terjadi antara sahabat Ali dengan sahabat Muawiyah itu masa fitnah para sahabat. Siapapun yang salah di situ tetap dapat satu pahala. Siapapun yang benar mendapatkan dua pahala. Kenapa? Karena Ali itu kemudian memiliki ilmu karena melihat Rasulullah langsung dan melihat bagaimana Quran diturunkan, dan kemudian Muawiyah pun melihat Al-Quran diturunkan dan melihat Rasulullah. Supaya kemudian jangan sampai kita dimanfaatkan sama kalangan Syiah untuk kemudian membaca sejarah itu dengan kacamata kelam, lalu kemudian kita akhirnya oh betul sahabat itu rebutan kekuasaan, padahal tidak semacam itu penjelasannya ya. Makanya kemudian terjadi perbedaan, pertama kali munculnya kayak gitu. Kemudian persoalan itu adalah masalah tahkim, yaitu tentang masalah berhukum kepada kitabullah dan sunnah. Masalah ini ikhwan saya ingin sampaikan, surat Yusuf 40, inil hukmu illa lillah, tidak ada hukum kecuali miliknya Allah. Ini ada dua titik ekstrim menyikapi tentang masalah ayat ini. Ada orang yang mereka itu meremehkan tentang masalah berhukum kepada kitabullah. Ada orang yang sampai ekstrim ketika menggunakan masalah ini untuk mengkafirkan setiap orang. Makanya Ahlus Sunnah di tengah-tengah tetap memandang bagaimana keutamaan dan kewajiban kita untuk berhukum kepada kitabullah dan sunnah. Tetapi tidak boleh kita menggunakan ayat ini menjadi istidlal dan menjadi dalil untuk mengkafirkan setiap orang yang apabila mereka masih menggunakan kitabullah, masih menggunakan hukum selain kitabullah, langsung kita kafirkan secara langsung sampai kemudian kita menegakkan piranti-pirantinya. Makanya kita nanti harus paham sebelum mengkafirkan dan menyesatkan itu harus apa yang harus dilakukan dalam kacamata dan parameter Ahlus Sunnah. Kemudian terjadinya Khawarij apa? Gulu. Karena mereka gulu, mereka terlalu takut terhadap ayat-ayat yang menceritakan tentang dosa-dosa. Makanya sampai orang Khawarij itu apa? Mengkafirkan pelaku dosa besar. Ya, mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Dan kemudian yang berikutnya karena ta'assub buta yang dilakukan oleh mereka. Sekarang kita lihat pemikiran Khawarij itu. Ya. Salah satu kemudian pemikiran Khawarij itu adalah yang pertama. Kita bahas. Mereka itu berkata menggunakan takwil dan hanya melihat kepada zahir nasnya saja. Jadi kalau mereka menghukumi tentang sesuatu, mereka menggunakan ayat atau menggunakan dalil secara zahir. Tetapi menggunakan dalil itu yang zahir untuk menghukumi dan memvonis dalam masalah yang terperinci. Ya. Makanya kita dapat ini ada orang yang kemudian akhirnya kafir, mengkafirkannya atau sesat dengan begitu gampang. Hanya menggunakan satu dalil, kemudian dia tidak memperinci bagaimana penggunaan dalil itu dalam konteks kehidupan, dipakai itu untuk memvonis orang lain. Yang paling ringan disesatkan dulu, yang kemudian yang kedua, baru kemudian dia itu apa? Baru kemudian dia itu mengkafirkannya. Tapi yang pertama kali apa? Mengkafirkan. Jadi kalau mengkafirkan gampang, ini kafir ini. Kenapa? Karena tidak cocok dalam masalah pendapat ini. Satu pendapat saja sudah langsung disesatkan. Satu pendapat saja langsung disesatkan. Antum lihat nggak ada teman antum yang tipenya itu ketika ngikutin kelompoknya, sekalinya ada satu pendapat yang tidak sama dengan kelompoknya, langsung komentarnya apa? Sesat. Antum sesat nih. Padahal itu perbedaan ijtihad. Perbedaan ijtihad di antara para ulama. Sampai kemudian perbedaan ijtihad itu mereka gunakan, yaitu adalah bagaimana dalil-dalil yang sifatnya itu mujmal, global, tapi mereka pakai dalam hukum yang hukumnya itu sifatnya terperinci. Makanya mereka begitu gampang. Mereka cuma mengatakan contoh dalam konteks dulu. Wa malam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Langsung mereka kafirkan. Padahal harusnya sebelum mengkafirkan ada kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan. Apa? Satu, qiyamul hujjah, menegakkan hujjah dulu. Dua, bulukul hujjah, menyampaikan hujjah itu kepada orang itu. Yang ketiga, adamul mawani, memastikan dulu jangan-jangan dia itu melakukan itu karena dia terancam, karena dia bodoh, karena dia nggak ngerti.
Makanya dalam Islam, masalah hukum itu bukan masalah yang gampang, masalah vonis itu bukan masalah yang ringan, tetapi masalah yang berat. Makanya kemudian apa? Mereka berkata menggunakan takwil dan melihat hadisnya saja. Kemudian berikutnya, yaitu pelaku dosa besar menurut mereka telah keluar dari Islam. Artinya, kalau ada orang yang melakukan dosa besar itu seakan-akan mereka telah keluar dari Islam. Dua perkara itu, dua pemikiran itu yang mendasari semua perilaku orang Khawarij itu. Jadi dasar pemikiran mereka berangkat dari dua ini. Jadi mereka gampang sekali menyesatkan, gampang mengkafirkan, hanya persoalan yang sifatnya dipakai dalilnya secara zahir. Contohnya, selain dari ayat inil hukmu illa lillah yang mereka pakai untuk mengkafirkan setiap orang, kadang-kadang dipakai juga dalil bahwasanya Islam itu terbagi menjadi 73. Kemudian semuanya masuk neraka kecuali satu. Dengan dalil itu, hadis itu, mereka mengatakan semuanya itu kemudian masuk ke dalam masuk 73, yang tidak masuk dia. Itu sama sifatnya orang Khawarij kayak gitu. Ada sifat tingkat ekstrim, ada sifatnya agak lembut dikit, soft dikit. Sifat yang agak keras, dikit-dikit kafir. Kafir, 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 kafir. Dalilnya apa? Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Yang tidak berhukum sama Allah itu hukum kafir. Sudah selesai, segampang itu. Ya Allah, sejak kapan vonis itu gampang, akhi? Jessica aja naburkan kopi racun cyanida itu hukumnya lama, akhi. 3 bulan berturut-turut live itu di televisi. Sudah gitu antum suka ngeliatin lagi di YouTube ngabisin pulsa internet. Itu hanya seorang Jessica yang kemudian dituduh menaburkan cyanida. Padahal saat itu apa ikhwan? Masya Allah, pakai kemudian CCTV didatangkan. Sampai kemudian dibaca bagaimana gerakan tangannya ketika gelisah. Sampai kemudian ahli membaca gerakan didatangkan. Masih belum cukup lagi, didatangkan ahli dari Australia. Masya Allah. Sampai sedetail itu. Padahal bukan sunnah hukumnya. Loh sekarang ada orang ngaku sunnah, lalu kemudian gampang mengatakan sesat. Alasannya apa? CCTV-nya mana? Ahlinya mana? Pokoknya sesat. Masya Allah itu. Makanya kemudian sejak kapan gitu loh, ana dan antum ketika sibuk taklim lalu halal gitu kehormatan orang lain. Ana dan antum gara-gara kumpul di masjid ini lalu kemudian gampang gitu bagi antum untuk memvonis orang. Memvonis orang tuh harganya mahal lagi. Jangan kita kira bahwasanya merusak kehormatan orang yang beriman itu murah harganya. Makanya orang Khawarij itu memiliki sifat apa? Kehormatan orang beriman itu tidak ada harganya. Makanya menyesatkan, gampang, membunuh, ringan. Merasa kemudian ketika antum misalkan dapatnya ada teman antum, levelnya masih level 1. Ya, belum level tingkat ekstra 4 dia. Ya. Kalau levelnya baru 1 menyesatkan, bisa jadi naik lagi setelah menyesatkan apa? Bisa jadi nanti kalau ada sesuatu, maka kemudian dipukul pun kemudian tidak pernah merasa bersalah. Ekstrimnya, puncaknya apa? Mengkafirkan. Tapi dimulai dari apa? Menyesatkan dulu. Dan itu apa? Ada dua yang sering dipakai untuk menjadi dalil untuk menyesatkan itu. Yang pertama, ada yang suka mengkafir-kafirkan pakai surat Yusuf tadi. Kemudian yang kedua pakai hadis tadi. Hadisnya benar, tetapi dipakai sesuatu yang salah. Makanya ketika Ali bin Abi Thalib kemudian dibacakan itu surat Yusuf tadi 40, inil hukmu illa lillah. Dipakai ini kemudian orang-orang Khawarij itu apa yang dikatakan oleh Ali, kalimatul haq yuradu biha al batil. Kalimatnya benar tetapi dipakai sesuatu yang sifatnya batil. Kalimatnya benar tapi dipakai sesuatu yang batil. Hadisnya benar, memang terpecah menjadi 73, tapi dipakai sesuatu yang batil untuk nyesatin setiap orang dengan mudah. Sama dengan orang menggunakan kalimat ruqyah syar'iyah. Ditulisnya apa? Ruqyah syar'iyah, meliputi pelet, pengasihan, santet. Sama dengan itu. Kalimatnya benar, dalilnya benar, tapi dipakai sesuatu untuk menyesatkan. Mau sampai kita mendapati ada yang komentar itu, orang yang berusaha untuk mempersatukan kaum muslimin itu berarti membatalkan hadis Nabi yang nama Nabi mengatakan terpecah menjadi 73. Tidak mungkin akan disatukan. Padahal yang memerintahkan kita untuk bersatu siapa? Allah atau Ustadz? Allah atau memerintahkan kita bersatu atau enggak? Antum kok diem sih? Allah itu memerintahkan kita bersatu atau tidak? Siapa yang mengatakan tidak tadi? Allah mengatakan kita wa'tasimu bihablillahi jami'a wala
ragu. Apa artinya? Saling kemudian berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah dan janganlah kalian berpecah belah. Yang memerintahkan kita bersatu siapa? Allah. Ada orang yang komentar, oh, tidak mungkin kita ini bersatu karena sudah dinas oleh Nabi terpecah dari 73. Betul, Nabi menyatakan itu, tapi bukan berarti menafikan keinginan kita untuk bertemu di antara orang yang beriman dan memberikan nasihat dalam kebaikan. Makanya di sini kita mendapati salah satu sifatnya Khawarij apa? Pelaku dosa besar itu menurut mereka adalah dosa besar itu kekal di dalam neraka. Sekarang kita akan sampaikan sifatnya Khawarij. Nah, hilang lagi. Bentar. Akhi, hilang lagi akhi. Sabar ya akhi, nyari ilmu itu memang harus sabar. Saya dakwah aja sabar. Akhi, belum. Antum sudah balik. Kesenggol tadi akhi. Ini laptopnya sensitif. Jadi bukan hanya akhwat yang sensitif, tapi laptop juga. Sekarang kita bahas sifat yang Khawarij itu yang pertama suka mencela dan menganggap sesat. Gampang dia mencela. Saya sampaikan ini di dalam kitab Majmu' Fatawa juz yang ke-28 halaman 497 bagian tengah sebelah kanan. Saya ngapalkannya susah itu. Kali-kali kan, Masya Allah ya. Maka kemudian sifat-sifat Khawarij selalu kemudian disampaikan oleh beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu berkata, yang pertama sifatnya Khawarij itu adalah yang pertama suka mencela dan menganggap sesat. Pertama sih menganggap sesat dulu. Ekstrimnya nanti mengkafirkan, tapi dimulai dari penyesatan dulu. Makanya begitu gampang nyesatin, begitu gampang mencela. Siapapun yang kemudian bukan ini, yang nggak sama dengan kelompoknya, pemahamannya dicela, nggak mau menerima sama sekali dialog, susah untuk kemudian diajak untuk duduk bareng-bareng, kemudian sudah menuduh dulu sesat, semuanya sesat. Dari kata sesat lalu nanti kemudian jadi kafir itu. Memang awal-awalnya sesat. Lama-lama nanti apa? Lama-lama semakin ekstrim, tidak dikontrol dengan ilmu, lama-lama nanti mengkafirkan. Padahal kalau kita kemudian menetapkan orang itu memvonis itu berat akhi. Makanya dalam Islam tidak bisa kita menghukumi satu persoalan salah, ada salah satu saudara kita yang tidak sama dengan pendapat kita, tidak bisa kita langsung vonis sesat. Pastikan dulu punya dalil ataukah tidak. Istihadnya, ada nggak istihad yang berbeda atau tidak? Istihad itu apa sih Ustaz? Istihad itu bagaimana kesungguhan para ulama untuk menyampaikan tentang satu hukum yang tidak ada pada zaman Rasul. Itu istihad namanya. Makanya kemudian mereka kalau orang Khawarij enggak. Pokoknya langsung aja dengan begitu mudah langsung mengatakan apa? Sesat, kafir. Jadi ada yang dua, ada yang gampang menyesatkan, ada yang gampang mengkafirkan. Tapi intinya nanti sama, ketemunya sama. Nanti akhirnya apa? Menghalalkan darah kaum muslimin. Makanya kemudian itulah yang disebutkan oleh Imam Ibnu Taimiyah yang pertama. Makanya ikhwat, saya sampaikan betul. Antum kalau mendapati ada orang yang kemudian justru menjadikan kita tambah banyak membenci orang yang beriman, saya khawatir akhi, jangan-jangan itulah yang akan merusak kehidupan ilmu kita. Saya akan ceritakan kisah nyata. Antum boleh ambil, boleh tidak. Monggo silahkan. Saya pernah ngikutin majelisnya seorang ustadz sekali dua kali, sampai kemudian saya bertanya kepada beliau tentang masalah fulan dan fulan. Saya tanya, Ustadz, antum tahu fulan dan fulan? Iya. Gimana itu Ustadz? Oh itu syubhat, sesat ya. Refleks kan saya nanya, Afan Ustadz, pernah ketemu beliau? Tidak pernah. Pernah ngobrol langsung? Tidak pernah. Pernah tabayun, mungkin antum pernah ke rumahnya gitu, mungkin ketemu sambil makan-makan warteg gitu? Tidak pernah. Saya harus mikir, Masya Allah ya, sudah saya harus oke, harus. Saya ngapain? Saya nyampaikan kepada beliau, gimana ya Ustadz masalah vonis kok kita begitu mudah untuk menjatuhkan, padahal ketemu aja enggak. Itulah, antum harus ikutin apa yang kita lebih tahu daripada antum. Saya mikir, Masya Allah, ana
tidak menghujat beliau. Tapi semenjak hari itu kafah, cukup bagi saya tinggalkan beliau. Saya tidak mau lagi untuk mengambil dari orang yang semacam itu, yang mana kehormatan orang itu tidak menjadi penting untuk dia. Saya tidak mau lagi, sudah cukup Ustaz. Saya dalam hati saya nggak menghujat beliau, karena tidak ada hak saya untuk menghujat orang yang beriman. Dan saya tidak pernah menyebutkan nama orang ini, selama saya tidak pernah menyebutkan kepada siapapun di dalam majelis apapun. Tapi cukup bagi saya. Karena kemudian apa? Kalau sudah gampang menyesatkan hanya berdasarkan perkataan, tanpa pernah ketemu, dialog, ngobrol, tidak bisa semacam itu. Karena agama ini adalah agama yang sangat menjaga bagaimana kehormatan orang yang beriman. Makanya saya cuma berpikir sederhana saat itu, kalau hari ini dia menyesatkan orang lain dengan begitu mudah, antum di sampingnya, antum salah, antum akan disesatkan. Kenapa? Orang Khawarij itu membangun dakwah sebagaimana dia punya api, akhi. Antum tahu ya? Orang Khawarij itu mereka membangun dakwahnya itu kayak api. Apapun yang di hadapannya dibakar. Kalau sudah tidak ada lagi yang dibakar, akhirnya mereka membakar satu dengan yang lainnya. Yang saya katakan membakar itu apa? Menyesatkan dan mengkafirkan. Kalau sudah tidak ada lagi yang disesatin, kalau sudah tidak ada yang dikafirkan, mereka akan mengkafirkan satu di antara mereka. Makanya api kayak gitu. Lihat aja api, akhi. Api itu kayak gitu. Api itu apa saja di hadapannya dibakar. Ada buku dibakar, ada kayu dibakar, apapun dibakar. Setelah kemudian tidak ada lagi dibakar, maka kemudian mereka membakar satu dengan yang lainnya. Yang kedua, berprasangka buruk sama orang yang beriman. Mereka suka berprasangka buruk kepada orang yang beriman. Mereka jarang kemudian berprasangka yang baik, jarang memberikan uldur. Oh, dia melakukan ini mungkin karena ada ini. Oh, dia melakukan ini mungkin karena ada ini. Nah, mereka nggak melakukan itu. Berprasangka buruk. Lihat bagaimana sesepuh mereka, Dzul Khuwaisirah yang tadi kita perhatikan, akhi. Dzul Khuwaisirah itu sampai kemudian apa? Tidak tanya dulu sama Nabi. Ya Nabi, kenapa kamu membagi ghanimah itu lebih banyak kepada mereka? Padahal kami adalah orang yang lebih dulu masuk Islam. Nggak nanya dulu. Padahal sifatnya Nabi ketika saat itu membagikan ghanimah lebih banyak kepada mereka yang baru masuk Islam. Sifatnya Nabi untuk memberikan kecintaan mereka kepada Islam itu lebih besar, ketika mendapatkan ghanimah itu lebih banyak. Sifatnya Nabi itu baik. Tapi lihat Dzul Khuwaisirah langsung berkata apa? Inna hadhihi lakismatan ma'adala fiha. Ini merupakan pembagian ghanimah yang sama sekali tidak adil, dan pembagian ghanimah yang tidak mencari wajahnya Allah. Coba ikhwan. Ya. Ada seorang ustadz yang ngobrol-ngobrol dengan saya cukup lama. Ini beliau ngomong akan datang ke satu kota. Antum tahu? Datang ke satu kota, ada yang kemudian gelombang itu menolak beliau. Dan di antara yang menolaknya itu ada yang kirim SMS sama dia dan mengatakan, sudahlah, tidak usah datang ke sini, nggak usah numpang tenar di kota kami. Masya Allah. Antum bersihkan dulu niat antum ketika dakwah. Masya Allah. Saya bahas itu, masya Allah, deg saya. Diperlihatkan itu SMS. Saya cuma mikir, ya Allah, baru seorang ustadz bisa membaca hati orang lain. Sejak kapan kita bisa membaca hati orang lain, akhi? Sejak kapan kita bisa membaca niatnya orang lain? Tidak bisa lah. Tapi orang Khawarij itu kayak gitu. Makanya apa? Sampai Nabi jadi korban usapan mereka. Ini tidak adil ini. Makanya akhirnya apa? Akhirnya kemudian orang Khawarij itu apa? Gampang menyesatkan setiap ulama yang bukan ulamanya. Oh, tidak ada harganya. Mereka dikatakan perkataan para salaf itu, sesungguhnya hati-hati, sesungguhnya luhumul ulama masmum, dagingnya ulama itu beracun. Tidak diterima sama mereka. Kenapa? Mereka selalu berprasangka buruk kepada orang yang beriman. Yang ketiga, berlebih-lebihan dalam ibadah. Berlebih-lebihan dalam ibadah itu apa? Oh, jangan tanya. Kalau semangatnya dalam ibadah itu luar biasa, yang wajib ataupun yang sunnah luar biasa. Makanya Nabi sampai mengatakan, kalau jangan tanya bagaimana sholatnya mereka, jangan tanya bagaimana puasanya mereka, jangan tanya ibadahnya mereka, kita tidak akan pernah mampu menandingi ibadah mereka. Makanya yang membunuh Ali bin Abi Thalib itu berzikir ketika habis membunuh Ali. Coba, Masya Allah, berzikir habis membunuh Ali, dia berzikir terus itu, dan kemudian tidak memutuskan zikirnya sampai dia dikisos. Padahal baru membunuh Ali, tidak pernah menyesal ketika membunuh Ali. Antum melihat ya, dalam konteks yang ekstrim kayak ISIS itu, habis membunuh, apa yang terjadi? Mereka tersenyum, mereka membacakan ayat. Sama pula orang yang kemudian lebih rendah daripada ISIS, habis menyesatkan, maka kemudian mereka tenang dan mereka membacakan dalil bahwasanya yang mereka lakukan itu benar. Makanya ibadahnya, Masya Allah, luar biasa. Sholat tahajudnya, puasanya luar biasa. Makanya kalau
ada orang dituduh khawarij, tidak pernah sholat tahajud, tidak pernah puasa sunnah, itu bukan khawarij, itu preman. Karena orang khawarij itu secara penampilan luar biasa. Bukan berarti antum setelah ini kemudian tidak mau ngamalin lo ya, ibadah lo. Kalau antum tidak baca Quran, enggak, nanti kayak khawarij, enggak gitu. Itu kalau ada kayak gitu saya berlepas diri ya. Kalau ditanya ustadznya jangan sebut nama saya ya. Namanya berlebihan dalam ibadah. Makanya Nabi memberikan sifat apa? Mereka itu luar biasa dalam ibadah. Tapi ibadah mereka diiringi dengan mereka itu mengkafirkan, menyesatkan. Masya Allah. Padahal akhirnya apa? Itu menjadi pembatal amal kebaikan mereka. Antum bisa bayangkan kalau sudah disesatin ikhwan, kayak apa hukumnya di sisi Allah? Kalau memang kesesatan itu berdasarkan bukti yang terperinci, sudah ada dialognya yang kemudian terjadi, kemudian sudah terjadi kemudian perbincangan yang panjang melibatkan para ulama besar, kemudian diputuskan itu, kalau betul-betul menyimpang mungkin masih bisa diterima. Tapi orang khawarij tidak menerima itu semuanya. Makanya dialog tidak mau. Susah. Kenapa? Mereka sudah merasa bahwasanya yang lain itu sesat. Kalau sudah merasa sesat, akhirnya dialog tidak akan mereka lakukan. Kemudian yang keempat, keras terhadap kaum muslimin, menghalalkan darah mereka. Tadi kan saya sampaikan, orang khawarij itu dikatakan oleh Nabi apa? Yaqtuluna ahlal Islam wa yata'una ahlal awsan. Riwayat Bukhari Muslim. Makanya sampai Nabi kemudian mengatakan apa? Mereka itu kemudian menghalalkan darah kaum muslimin, mereka kemudian membunuh kaum muslimin, dan mereka itu membiarkan orang-orang musyrik. Makanya setiap orang dikafirkan, nanti kemudian lama-lama apa? Dibunuh, lalu kemudian melakukan tindakan kekerasan, merasa itu merupakan bagian dari perjuangan, tapi sudah dikafirkan, itu juga merupakan bagian dari sifat khawarij. Atau kemudian yang kemudian sampai menyesatkan, sampai kemudian akhirnya apa? Mengumbar permusuhan terus kepada orang yang beriman, seakan-akan orang beriman itu tidak memiliki sama sekali hak untuk dicintai, dan seakan-akan mencintai orang yang beriman itu aib bagi orang khawarij. Kenapa? Karena kecintaan mereka itu terbangun untuk kelompok. Kemudian apa? Sedikit pengetahuan mereka tentang fikih. Kemudian mereka muda umurnya dan berakal buruk dan berakhlak buruk. Ini salah, ini berakhlak buruk. Rata-rata masih muda. Ya, anak dan antum masih muda. Rata-rata, tapi bukan berarti tidak ada yang tua. Ada di antara mereka yang kemudian sepuh, tetapi mereka punya pikiran yang sama. Makanya itu merupakan khawarij, dan itu diterangkan oleh Imam Ibnu Taimiyah. Dicek lagi dalam kitab Al-Khawarij Inda Imam Ibnu Taimiyah. Khawarij menurut Imam Ibnu Taimiyah. Makanya kemudian kita ini, maka kalau kita kemudian menyebut khawarij, sudah 9:30 ini masih panjang, tapi memang pembahasan ini cukup berat. Tapi tidak apa-apalah, kita agak singkatkan. Antitesa khawarij itu apa? Murji'ah. Kenapa disebut murji'ah? Orang murji'ah itu antitesanya orang khawarij. Kalau orang khawarij gampang mengkafirkan, gampang menyesatkan. Kalau murji'ah, maka sesungguhnya mereka betul-betul mengakhirkan amal dari perbuatan. Semuanya itu muslim dan tidak mungkin jadi kafir dan tidak ada pembatal keislaman. Itu orang murji'ah. Keimanan mereka hanya sebatas pengucapan di lisan saja. Jadi bagi orang murji'ah, apapun yang dilakukan orang itu tetap muslim. Padahal dalam akidah Ahlussunnah kita membaca ada pembatal-pembatal keislaman. Orang murji'ah tidak ada pembatal keislaman, karena bagi mereka setiap orang itu tetap muslim apapun yang dilakukan olehnya. Orang murji'ah itu sama dengan orang khawarij. Orang khawarij disebut dengan anjing-anjing neraka. Tetapi kemudian orang murji'ah juga sama. Tidak ada bid'ah yang lebih berbahaya dalam Islam kecuali bid'ah irja'. Kemudian Auza'i mengatakan bahwasanya tidak ada yang lebih ditakutin dari umat kecuali hawa nafsu melebihi orang irja'. Irja' itu orang murji'ah. Dia antitesa dari khawarij. Surah itu berkata sejelek-jelek kaum itu orang murji'ah. Cukuplah Rafidhah disebut jelek, tapi murji'ah itu lebih jelek lagi daripada orang-orang Rafidhah, karena mereka mendustakan Allah. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan murji'ah itu meninggalkan Islam lebih lembut daripada pakaian sabiri. Sabiri itu pakaian kayak sutra, tapi bukan sutra. Dan itu orang murji'ah, ya. Dan itulah yang kemudian kita harus, makanya inilah yang menjadikan kita ikhwan, yang menjadi perhatian kita adalah inilah yang kemudian harus kita memberikan antitesa kepada diri kita. Jangan suka mengkafirkan. Kalau ada di antara saudara kita yang menggunakan sesuatu yang bukan datang dari Allah, bukan berarti langsung dikafirkan. Harus ditanya dulu, mungkin dakwahnya belum nyampe kepada mereka. Jangan pula kita gampang untuk mengkafirkan, jangan pula gampang untuk menyesatkan. Antum ngaji itu bukan berarti halal bagi antum untuk kemudian menghalalkan kehormatan saudara antum. Jangan suka berprasangka buruk yang kepada orang yang beriman, berlebih-lebihan dalam ibadah. Artinya apa? Kadang-kadang berlebihan itu kalau disertai dengan sikap bagaimana gampang menyesatkan,
maka itu salah satu sifatnya Khawarij. Keras terhadap kaum muslimin. Orang kepada kaum muslimin itu lembut. Keras kepada orang kafir yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Sedikit pengetahuan mereka tentang fikih, muda umurnya dan berakhlak buruk. Sudah 9:30 lebih, ikhwan. Tapi inilah yang saya sampaikan. Setidaknya saya memberikan penggambaran kepada antum. Saya tidak nyampe menyebutkan satu persatu dalilnya. Karena memang saya tahu kalau menyebutkan terperinci dalil-dalilnya akan panjang betul, dan mungkin bagi antum banyak yang justru tidak paham. Saya mencoba menyederhanakan pembahasan supaya gampang bagi antum untuk tahu dan berusaha untuk menjaga diri. Jangan suka gampang menyesatkan, jangan suka kemudian kita gampang mengkafirkan, jangan suka kemudian kita berprasangka yang buruk, jangan keras sama orang yang beriman tetapi justru diam sama orang kafir. Karena kita kalau sampai memiliki pemahaman semacam itu, rusaklah kehidupan agama kita. Barakallahu fikum. Ini yang dapat saya sampaikan karena sudah cukup panjang kajian kita. Nanti insya Allah kalau ada waktu biarlah ada ustadz yang membahas lebih terperinci. Apa itu Khawarij, apa itu Murji'ah. Dua-duanya itu bahaya dan itulah yang mampu menjadi benalu dalam Islam. Ya. Kita akan menjawab 2 pertanyaan saja. 2 pertanyaan saja cukup insya Allah. Saya pernah lihat video salah satu ulama mengatakan jangan mau diadu domba antara Wahabi dengan Syiah. Jadi harus dialog apabila ada perbedaan. Yang harus saya tanyakan, apakah Syiah itu semuanya sesat? Yang saya anggap sampai sekarang semua Syiah itu sesat apapun sektenya. Iya. Tidak mungkin dialog antara Ahlus Sunnah dengan kemudian Syiah. Orang Syiah itu sering berkoar-koar mengadakan takrib. Takrib itu pendekatan. Bagaimana saya mengatakan tidak mungkin akan terjadi pendekatan antara Syiah dengan Ahlus Sunnah? Karena bagaimana bisa? Referensinya sudah beda. Yang satu pakai referensi hadis-hadis dari para sahabat. Yang satu mengkafirkan sahabat. Ketemu atau tidak ketemu? Tidak ketemu. Yang satu menggunakan hadisnya Abu Hurairah, menggunakan hadisnya Aisyah. Yang satu tidak menggunakan hadis Aisyah dan mengkafirkan Aisyah, mengkafirkan Abu Hurairah. Yang tidak ketemu, referensinya sudah tidak ketemu kok. Quran mereka tidak sama dengan Quran kita. Mereka menganggap bahwasanya Quran Ahlus Sunnah itu terjadi penyelewengan dan terjadi pengkhianatan manuskrip. Nah, sudah susah. Makanya takrib itu tidak mungkin bertemu. Takrib itu tidak mungkin bertemu. Makanya itulah yang kita harus pahami. Jangan sampai kemudian yang saya sampaikan ini akhirnya kemudian merubah kita, ketegasan kita di dalam masalah agama ini. Kemudian kita untuk menerjemahkan kita dengan orang Syanda. Kita dengan Syiah itu perbedaannya dalam masalah pokok agama. Dan itu memang betul-betul berbeda dan perbedaan itu hitam dan putih. Yang tadi saya sebutkan itu dalam persoalan bagaimana perbedaan di antara ulama-ulama dan istihad-istihad para ulama di dalam Islam. Bukan antara ulama Islam dengan agama Syiah. Ustaz, saya mau tanya, Daesh itu apakah mujahidin atau termasuk salah satu neo Khawarij? Apakah simpatisan Daesh secara tidak langsung berpihak kepada amirnya? Daesh itu merupakan salah satu kumpulan mereka yang berpikiran sebagaimana berpikirnya orang Khawarij, menghalalkan darah kaum muslimin, menghalalkan darah kaum mujahidin. Dan sudah begitu banyak korbannya. Dan saya menjadi salah satu di antara saksi yang melihat bagaimana korban-korban itu ketika kita memberikan bantuan kemanusiaan. Kita melihat betapa banyak kaum muslimin yang mereka melarikan diri dan menceritakan langsung itu ketika kita bertemu di Turki. Mereka menceritakan. Dan itu bukan hanya 1-2, ada ratusan yang bercerita. Karena ada satu kampung yang kabur, kemudian mereka kaburnya ke Turki. Mereka kaburnya ke Turki dan akhirnya bertemu. Dan ternyata itulah yang kita harus pahami. Banyak ulama-ulama di daerah Suriah sudah memberikan fatwa bahwasanya mereka itu termasuk di antara kelompok yang berpaham sebagaimana faham Khawarij, yang menyampaikan ulama yang faham tentang medan. Ya, dulu awal-awal ketika kemudian ISIS itu berdiri, saya saat itu sempat berprasangka mungkin ini adalah kelompok yang kemudian insya Allah akan memberikan kebaikan. Karena apa? Karena saat itu kita baru mendapati awal-awal dan kita tentunya memahami. Tidak mudah bagi kita untuk menghakimi dan memvonis. Para ulama saat itu belum sepakat. Mereka sampai ini. Sampai kita melihat bagaimana kemudian semakin kesini semakin banyak yang dikafirkan, semakin banyak yang diperangi. Dan jelas bahwasanya mereka menggunakan dan bersembunyi dengan sebuah kalimat hukum Allah, tetapi mereka dengan itu menghalalkan darahnya kaum muslimin. Makanya sampai laju kehidupan para mujahidin hari ini ketika mereka melawan Bashar Assad, akhirnya apa? Terbengkalai. Akhirnya apa? Kita mendapati para mujahidin justru kemudian
memerangi atau kemudian diperangi sama ISIS. Dan akhirnya yang semakin menikmati siapa? Semua fenomena yang semacam itu, yaitu adalah orang-orang, yaitu adalah Bashar Assad dan para pengikutnya. Makanya orang-orang Khawarij itu kadang-kadang dipelihara sama orang kafir. Kenapa? Karena sesungguhnya mereka mendapatkan input dari beberapa hal ketika ada orang-orang yang mereka itu ekstrim di dalam agama. Orang yang ekstrim dalam agama apapun itu selalu dimanfaatkan sama orang-orang kafir yang benci sama Allah dan Rasulnya. Allah alam bisawab. Ini yang dapat saya sampaikan, 2 pertanyaan. Karena memang sudah malam, maka lebih baik kita pulang ke rumah, kita ketemu sama keluarga kita. Sunnahnya itu taklim tidak terlalu malam. Jadi ini menjadi sebab saya membuka. Dan kita tadi menyampaikan bukan untuk nuduh siapa-siapa, tetapi kita menuduh diri kita masing-masing, supaya kita tidak memiliki sifat yang semacam itu. Ikhwan yang semoga Allah rahmati, saya mencintai antum karena Allah. Kalau ada kesalahan saya meminta maaf. Dan saya ingin memberikan hadiah 2. Nanti saya berikan hadiah 2. Bukunya masih ada nggak, Fi? Masih ada? Ya. Ada hadiah buku 2. Bagi yang bisa menjawab apa yang saya tanyakan, angkat tangan dulu, saya tunjuk, baru kemudian menjawab. Maka pertanyaan saya yang pertama, Abdullah bin Mubarak itu menyebutkan ada 4 kelompok sesat yang menjadi induk semang dari semua kelompok sesat. Belakang, pakai putih. Tidak boleh baca. Tidak boleh baca. Khawarij, ya lupa, duduk. Lupa bukan kelompok sesat. Ya antum yang berdiri. Syiah, pelan-pelan, pelan-pelan. Jangan buru-buru. Buru-buru itu sifatnya Khawarij. Yang pertama Syiah, yang kedua Khawarij, yang ketiga Qadariyah, yang keempat Murji'ah. Nama antum siapa, Ahi? Alim. Alim ya. Kang Ridan Alim namanya. Nanti ngambil sama panitia sama Kang Ridan. Pertanyaan saya yang kedua. Imam Ibnu Taimiyah itu menyebutkan di dalam Majmu' Fatawa juz yang ke-28. Ada banyak sifat-sifatnya orang Khawarij. Tadi kita nyebutkan 6, itu bagian dari sifatnya Khawarij. Sebutkan 4 saja sifatnya Khawarij. Yang di sana, yang dekat mimbar. Bapak aja, bapak yang putih yang lihat ke belakang. Ya. Berdiri, Pak. Berdiri. Suka mencela, berakhlak buruk, masih lama nggak, Pak? Ya silakan di depannya, Bapak. Berdiri, akhi. Karena antum sudah nyebutin 2 dari beliau, sebutin 5 kalau begitu. 1. Apa? Berprasangka buruk. Lama, sudah duduk aja. Apa? Mudah mengkafirkan atau mudah menyesatkan? Sudah. Semoga Allah mengampuni antum. Antum, akhi. Berdiri, akhi. Mudah mencela, menganggap sesat. Ya. Ya. Membunuh sama dengan menghalalkan darah kaum muslimin. Yang buruk. Ya, terus yang kelima. Masya Allah. Nanti ngambil sama Kang Didan. Nama antum siapa? Dian. Sudah menikah atau belum? Belum ya, insya Allah. Cepat-cepat menikahi. Dajjal muncul sebentar lagi. Barakallahu fikum. Maaf kalau ada kata-kata saya yang menyinggung, tidak bermaksud untuk menyinggung. Semoga Allah memberikan keberkahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.